Jiang Yunhai kemudian pergi ke keluarga Jiang dan kemudian tidak ada seorang pun di keluarga Jiang yang tahu apa yang dia katakan. Tetapi setelah Jiang Yunhai pergi, Jiang Yunsan segera mengeluarkan perintah blokade. Kecuali Jiang Hensui dan tetua Jiang, tidak ada seorang pun di klan yang diizinkan keluar. Sebagian besar properti keluarga Jiang juga mulai menyusut dan dijual, jelas bersiap untuk tidak menonjolkan diri untuk melindungi diri mereka sendiri dan memulihkan diri. Jiang Yunsan harus melakukan ini. Meskipun Jiang Yunhai pergi ke keluarga Jiang, tidak terjadi apa-apa, tetapi dia meninggalkan hukuman untuk menghilangkan status klannya dan Jiang Yi. Dengan kata lain, dia dan Jiang Yi bukan lagi milik keluarga Jiang. Dan dua orang kuat Jiang Yunse dan Jiang Yunsi terbunuh, keluarga Jiang masih bersikap rendah hati, takut mereka akan dianeksasi oleh keluarga lain segera setelah Jiang Yunhai pergi penguasa istana. Segera pergi ke Jiang Yunhai dia dengan berani membatalkan perjanjian dengan Jiang Yi, tetapi Jiang Yunhai berhutang budi lagi pada Wu Dian. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Wu Dian terlalu kuat. Jiang Yunhai dan Jiang Yi akan mati jika mereka dipaksa melakukannya. Tentara Zensi mundur, kota Tianyu kembali tenang, dan kompetisi di Akademi Gunung Binatang Roh berlanjut, tapi jelas tidak semeriah sebelumnya. Banyak orang menonton pertandingan di lapangan, dan wajah Jiang Yi muncul di benak mereka, dan mereka merasa sedih setiap kali memikirkannya. Namun, Jitian dan Jiang Yunhai sama-sama mengeluarkan perintah diam, dan tidak ada lagi yang berani berbicara terbuka tentang Jiang Yi. Beberapa hari kemudian, setelah Ji Tingyu, Jiang Hensui, Leng Qianqian, dan He Dao memenangkan lusinan pertandingan berturut-turut dan akan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, semua orang melupakan Jiang Yi dan mulai memperhatikan orang-orang berbakat ini, rakyat. Dalam waktu yang disepakati oleh Jiang Yunhai, keluarga Ma menjual properti mereka dan membeli 5.000 pil di Yuan, mereka mengumpulkan cukup 500.000 tael emas ungu dan mengirimkannya ke istana Tuan Kota. Ma Kui sangat pintar. Setelah mengirimkan ramuan dan emas ungu ke istana Tuan Kota, dia segera memimpin seluruh keluarga meninggalkan kota Tianyu dan up di kota terdekat. Dia menjelaskan bahwa dia akan mundur dari 5 keluarga besar di kota Tianyu untuk menghindari bergabung dengan keluarga lain. Berurusan dengan aneksasi. Namun meski begitu, jika keluarga Ma ingin berbalik kali ini, akan sulit tanpa akumulasi 10 tahun beberapa. Hari kemudian, Ji Tingyu adalah orang pertama yang menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut, Jiang Hensui, Leng Qianqian dan He Dao pun sukses melaju dan mendapat 4 peringkat. Tidak ada kejutan di babak sistem gugur berikutnya, dan Liu He mendapat tempat terakhir. Semua keluarga besar sangat gembira, terutama keluarga Liu. Ini setara dengan memeriksa kuota Jiang Yi dengan sia-sia. Tentu saja, He Dao juga mendapat bantuan Jiang Yi. Jika bukan karena masalah Jiang Yi, beberapa keluarga besar bergabung untuk memblokir dia pasti tidak mendapatkan tempat itu dengan mudah, setidaknya Ma Heiki lebih kuat darinya. Tentara Zensi juga dengan cepat menyelesaikan perekrutannya. Tentu saja, sebagian besar tempat sebenarnya sudah dipesan. Misalnya, Jiang Rulong awalnya adalah salah satu reservasi tidak resmi, tapi sayangnya dia dibunuh oleh Jiang Yi pada akhirnya instruktur dari Spirit Beast Mountain meminta 5 orang untuk tiba dalam waktu 1,5 bulan, di kota Spirit Beast. Mereka meninggalkan kota Tianyu di bawah pengawalan tentara Zensi, dan kota itu kembali tenang sepenuhnya. Jiang Yi sepertinya telah menghilang sejak dia memasuki rumah Tuan Kota, tidak ada seorang pun kecuali Jitian yang melihatnya. Dan 10 hari kemudian, ketika lukanya sudah sembuh total, dia pergi ke ruangan tertutup di Istana Bela Diri untuk berlatih semalaman. Jiang Yunhai membawa di Yuan dan dalam jumlah besar, membiarkannya menyia-nyiakannya waktu berlalu, dan bulan berlalu dalam sekejap. Mata, titik. Di ruang retret di Istana Bela Diri, Jiang Yi membuka matanya, menghela nafas dan berkata kecepatan kultivasi ini secepat terbang. Segelnya benar-benar rusak, dan kecepatan kultivasinya 2 atau 3 kali lebih cepat dari Jiang Hensui. Ditambah dengan susunan pengumpulan roh di Istana Bela Diri dan kekuatan pil Earth Yuan yang meningkatkan energi hitam, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan 1000 mil lebih cepat. Dalam waktu sesingkat itu, dia hampir menembus ke alam penempaan kuali tingkat kelima. Apakah sudah hampir waktunya? Kakek berkata bahwa dia akan meninggalkan pengasingan dalam sebulan dan meninggalkan kota Tianyu menuju binatang roh kota. Jiang Yi berdiri dan meregangkan tubuhnya, menggumamkan beberapa kata, membuka mekanisme pintu dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, dia melihat wajah yang dikenalnya. Manajer yang telah menunggunya di luar. Wajah keriput manajer yang penuh dengan senyuman, dia menepuk bahu Jiang Yi dan menghela nafas canglang, aku tahu kamu akan pergi. Kemanapun kamu pergi atau bagaimana kamu pergi di masa depan, kamu harus mengingat satu hal, tetap rendah hati dalam segala hal, dan jangan impulsif. Jika sesuatu terjadi di luar dan Anda tidak dapat bertahan, Anda dapat kembali ke sini. Istana Bela Diri membutuhkan rekan tanding si Jin kapan saja. Jiang Yi mengangguk dengan berat, dan kemudian membungkuk dalam-dalam, dia akhirnya keluar dari Istana Seni Bela Diri dari pintu samping di bawah kepemimpinan manajer Yang.
Ada gerbong mewah di jalan di luar, dengan tulisan Ji besar di atasnya. Jiang Yunhai berdiri di bawah gerbong dan melihat Jiang Yi keluar. Dia mengangguk sedikit dan memberi isyarat agar dia naik gerbong. Jiang Yi melompat ke kereta dan menghela nafas lega ketika dia melihat tempat tidur di dalam. Jiang Xiaonu sedang tidur nyenyak di dalam. Dia mengangkat jendela dan melirik ke arah manajer Yang dan melambai. Ayo pergi. Jiang Yunhai masuk ke dalam mobil dan memerintahkan pengemudi keluarga Ji. Sopir itu mencambuk kudanya dan kereta langsung menuju Juechen, gerbang selatan kota. Kereta melewati kota Tianyu yang ramai dan dengan cepat tiba di gerbang selatan. Di luar gerbang kota selatan, Jitian dan Jiang Yunsan masing-masing berdiri diam bersama sekelompok orang. Melihat kedua pria itu, kusir dengan cepat mengendalikan kereta untuk berhenti. Jiang Yunhai membuka tirai, menatap Jitian dan mengangguk Jitian. Pegunungan dan sungai bertemu satu sama lain. Aku akan menyesalinya suatu saat nanti. Jitian mengangguk, tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Yunhai, berhati-hatilah di sepanjang jalan. Kembalilah dan minum bersama aku kadang-kadang. Jiang Yunsan melihat bahwa Jiang Yunhai masih tidak memandangnya, wajahnya sangat muram, tetapi dia masih mengepalkan tinjunya dan berkata, Paman Hai, hati-hati. Jiang Yunhai melirik. Jiang Yunsan, mengangguk dengan acuh tak acuh, melirik ke arah Jitian. Memberinya pandangan khusus, menurunkan tirai, dan berkata kepada kusir ayo pergi. Berkendara. Kusir memberi hormat pada Jitian dengan tangan terkepal, mengangkat cambuknya dan pergi lagi. Jitian memperhatikan Jiang Yunhai pergi dan menghela nafas. Oh Yunsan, saudara Yunhai sebenarnya peduli dengan keluarga Jiang ini, tapi sayang sekali kamu menghancurkan hatinya. Wajah Jiang Yunsan muram dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Jiang Yunhai melarikan diri tahun itu, ketika dia di sana, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjaga Jiang Yi dengan baik, tapi sayangnya dia tidak terlalu memperhatikan. Menurut dia, limbah tersegel apa yang perlu diperhatikan. Jiang Yi telah diperas, ditekan, dan diintimidasi selama bertahun-tahun, dan dia melihatnya di matanya. Dia selalu mengira Jiang Yunhai sudah mati, jadi dia membiarkannya begitu saja. Tanpa diduga, satu langkah salah demi satu, vitalitas keluarga Jiang kini rusak parah, dan dapat dikatakan bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri. Setelah sekian lama, Jiang Yunsan bertanya Tuan Kota, apakah Paman Hai, katakan kemana mereka pergi? Apakah mereka akan kembali lagi di masa depan? Tidak tahu. Jitian menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan tegas tunggu saja, tidak akan lama lagi bakat dan temperamen Jiang Yi akan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan kemudian kita akan tahu di mana mereka berada. Terkenal, Yang Tianxia. Jiang Yunsan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu bakat Jiang Yi tidak terlalu bagus. Bahkan jika dia memiliki seni bela diri tingkat surga dan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan, tetapi wilayahnya tidak dapat mengimbangi, dia tetap sia-sia, bukan? Bodoh. Jitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika Jiang Yunhai tidak melihatnya ketika dia pergi, memintanya untuk menjaga keluarga Jiang, dia tidak akan repot-repot menyebutkannya di sini momen. Dia memandang Jiang Yunsan dengan mata menyipit dan berkata seni bela diri tingkat surga. Bahkan dengan kekuatan Jiang Yi, dapatkah dia berhasil memahaminya? Jiang Yi telah mengasingkan diri selama kurang dari sebulan dan akan segera menembus tingkat kelima. Alam pembentuk kuali. Meskipun dia memiliki bumi Yuan dan formasi pengumpulan roh di Istana Hewu telah meningkat, tetapi bakat seperti itu pasti sebanding dengan para jenius terbaik di kerajaan Shenwu. Anak ini memiliki banyak rahasia. Kamu tidak hanya membekukan hati saudara Yunhai, tetapi juga menyebabkan keluarga Jiang kehilangan kejeniusan yang tiada taranya. Jika Jiang Yi tidak mati muda, saya punya firasat bahwa pencapaiannya pasti akan melebihi imajinasi kita. Baiklah. Jiang Yunsan terguncang, dan hatinya gelisah. Dia melihat kereta semakin jauh, dan dia penuh emosi. Matanya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Jika Jiang Yi benar-benar bisa menjadi orang kuat yang menentang surga di masa depan seperti yang dikatakan Jitian, lalu bagaimana dia bisa bertemu dengan leluhur keluarga Jiang setelah kematiannya? Ayo pergi, akhirnya pergi. Tersembunyi di antara kerumunan adalah seorang gadis muda, mengenakan rok ketat berwarna merah, dengan sosok yang sangat seksi. Dia melihat kereta semakin jauh dengan matanya, dan menghela nafas pelan. Yi Lingsui tahu bahwa Jiang Yi akan semakin menjauh darinya dan meninggalkan dunianya selamanya. Kakek, kita mau kemana? Kereta melaju beberapa ratus kaki jauhnya. Jiang Yi dengan lembut menyentuh wajah budak kecil itu dengan tangannya, dan kemudian berbisik kepada Jiang Yunhai. Jiang Yunhai menunjuk ke selatan dan berkata sambil tersenyum kita akan pergi ke kota binatang roh di bagian paling selatan kerajaan Shenwu. Anda harus pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah gunung binatang roh. Hanya dengan cara ini kita bisa Anda memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Gunung Binatang Roh.
Anda hanya dapat masuk ke Akademi Gunung Binatang Roh. Hanya di Akademi Gunung Binatang Roh Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendekati penyembuh tingkat surga. Selama Anda mendapatkan bantuannya dan saya memberikan sejumlah uang dan harta, racun budak dapat dengan mudah disembuhkan. Jiang Yi berkedip, bingung. Ditanya kakek, tidak bisakah kamu pergi ke akademi dan berbicara dengan terapis? Dan apa itu darah gunung binatang roh? Menyempurnakan. Haha, bocah bodoh. Jiang Yunhai tersenyum ramah. Gunung binatang roh akademi ini berada di dalam pegunungan 30.000. Itu bukan milik 6 negara bawahan dan tidak bergantung pada semua kekuatan. Jangan bilang itu padaku. Bahkan seorang prajurit puncak di alam kenaikan abadi tidak dapat masuk tanpa izin. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah. Adapun pelatihan darah, seperti namanya, ini adalah pengalaman yang sangat berbahaya. Akademi Gunung Spirit Beast akan mengadakan pelatihan darah setiap kali merekrut siswa, memungkinkan siswa yang direkrut di setiap kota untuk melintasi 30.000 gunung untuk tiba di akademi sendirian. Misalnya, kali ini di kota Tianyu 5 orang, mereka harus melintasi pegunungan, menghabisi monster level rendah, dan mencapai akademi sebelum mereka dapat dianggap sebagai siswa formal. Jika mereka tidak dapat tiba di akademi dalam waktu yang ditentukan, mereka akan tetap dikirim kembali. Tentu saja, pemurnian darah tidak terlalu sulit bagi mereka. Jiang Yi menjadi semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, yang berpartisipasi dalam pemurnian darah adalah Ji Tingyu dan yang lainnya. Apa hubungannya dengan saya? Tentu saja, Jiang Yi. Yunhai menjelaskan ada 2 jenis pelatihan darah, satu untuk siswa yang sudah mendapat kuota, dan satu lagi untuk siswa yang belum mendapat kuota, seperti kalian. Pelatihan, kesulitannya akan berlipat ganda, dan bahkan jika Anda lulus pelatihan darah, memasuki Akademi Gunung Binatang Roh juga merupakan siswa terdaftar. Setengah tahun kemudian, Anda akan berpartisipasi dalam pelatihan darah khusus lagi untuk menjadi siswa sejati. Selain itu, ada banyak level siswa di Akademi Spirit Beast Mountain, seperti siswa terdaftar, siswa biasa, siswa elit, siswa jenius, DEL. Hanya dengan berhasil memurnikan darah lagi dan lagi, Anda dapat meningkatkan level siswa Anda selangkah demi selangkah, dan kemudian memiliki kesempatan untuk mendekati penyembuh tingkat surga. Itu dia. Jiang Yi merasa sedikit pusing mendengarkannya. Besar, tapi dia menoleh untuk melihat Jiang Xiaonu, yang sedang tidur di sebelahnya, dan kekanak-kanakan wajah kecil segera menjadi sangat bertekad. Tidak peduli betapa sulitnya, dia pasti akan berlatih keras untuk terus meningkatkan kekuatannya, menonjol di akademi, mendapatkan pengakuan dari terapis, dan menyelamatkan Jiang Xiaonu. Sangat luas dan luas dikatakan bahwa orang yang kuat di alam kenaikan abadi tidak dapat melakukan perjalanan melintasi seluruh benua seumur hidupnya. Seluruh benua secara nominal diperintah oleh dinasti Qinglong, tetapi keluarga kerajaan sangat lemah dalam beberapa dekade terakhir. 6 negara bawahan berikut ini seolah-olah mematuhi aturan dinasti, tetapi mereka semua bertindak dengan caranya sendiri, mematuhi dan tidak menaati perintah dinasti. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa orang kuat yang tiada taranya di keluarga kerajaan yang menjaga ke-6 negara tetap seimbang, dinasti tersebut akan digantikan oleh salah satu dari mereka. Ras manusia di benua Tianxing adalah yang paling kuat, dan tentu saja ada banyak ras khusus dan makhluk aneh. Ada banyak tempat berbahaya di daratan, seperti ladang es Guanghan di persimpangan kerajaan Piaoxue Utara dan kerajaan Liang Utara. Ada banyak binatang aneh di bawah lapisan es, yang tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerang manusia, yang sangat berbahaya. Contoh lainnya adalah Dream Sea Abyss di Laut Cina Selatan, konon ada 2 setan besar yang mengintai di dalamnya dengan kekuatan magis yang mencapai langit. Bahkan dewa pun tidak bisa menandingi. Tentu saja jadi paling terkenal di daratan adalah 30.000 pegunungan di persimpangan kerajaan Shenwu dan kerajaan Daxia di selatan. 30.000 gunung, seperti namanya, memiliki 30.000 gunung, dengan ribuan puncak, ribuan jurang, danau dan sungai di mana-mana, pohon-pohon purba yang menjulang tinggi di langit, dan duri yang tumbuh di tanah, memiliki pegunungan yang tinggi dan perairan yang indah, dan berbagai pemandangan. Di dalam, serangga dan binatang raksasa tidak aktif, dan naga tidak aktif. Ada ular, harimau, dan serigala yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan sejak zaman kuno bahwa bahkan para dewa harus berhenti di sini. Ini dikenal sebagai tempat di mana belum ada seorang pun yang berani memasuki tempat terdalam. Dibandingkan dengan serangga besar dan binatang buas, hal yang paling menakutkan di pegunungan 30.000 adalah monster. Monster tidak lebih baik dari binatang biasa. Monster memiliki sihir yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatan serangan mereka sangat ganas. 30.000 pegunungan adalah tempat berkumpulnya monster dalam jumlah terbesar di benua ini. Dikatakan bahwa ada Raja Iblis dan Kaisar Iblis jauh di dalam pegunungan yang dapat berubah menjadi manusia dan memiliki kekuatan untuk mencapai langit, bahkan jika orang kuat di alam Vajra masuk, dia akan mati.
Spirit Beast Mountain College terletak di gunung terluar dari pegunungan 30.000, Gunung Spirit Beast. Ada sebuah kota kecil di kaki Gunung Spirit Beast bernama Spirit Beast City. Kota kecil ini awalnya adalah kota kecil karena Spirit Beast Mountain College dibangun di atas gunung tersebut. Pembangunan ribuan tahun telah mengubah kota ini menjadi kota kecil. Terlebih lagi, kota ini sangat makmur dan jauh, tidak sebanding dengan kota kecil seperti kota Tianyu. Ya, pada saat ini, di gerbang utara kota kecil, sebuah kereta mewah sedang melaju kencang, ada karakter besar Ji di tirai kereta, dan ada wajah kekanak-kanakan dan sepasang mata penasaran di jendela di sebelahnya. Kota binatang roh ini sangat besar, jauh lebih makmur daripada kota Tianyu. Kereta langsung melaju masuk. Jiang Yi memandangi tembok kota yang menjulang tinggi, jalan-jalan lebar, arus orang yang tak ada habisnya, dan gedung-gedung tinggi dan rapi lalu menghela nafas, secara rahasia. Namun, matanya dengan cepat tertarik oleh seseorang yang berlari di depannya, dan dia berseru, "Hei kakek, apa itu? Mengapa orang itu menunggangi serigala? Apakah itu monster? Baunya enak mengerikan." Jiang Yunhai melirik keluar jendela mobil mengikuti pandangan Jiang Yi, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan muda, jangan membuat keributan seperti itu bukan monster, tapi binatang spiritual yang dijinakkan. Serigala itu seharusnya serigala iblis yang haus darah dari monster-monster tingkat pertama. Kekuatannya sebanding dengan puncak alam kuali tempa." His. Jiang Yi menghirup udara dingin, memandangi yang berwarna merah darah. Serigala raksasa ditunggangi oleh prajurit rilem rumah ungu lagi, dan diam-diam ketakutan. Serigala raksasa ini memiliki panjang 5 kaki dan tinggi 2 kaki, dengan kepala serigala besar berwarna merah darah yang menakutkan untuk dilihat. Dan serigala raksasa ini sebenarnya sebanding dengan seorang pejuang di puncak alam kuali tempa. Prajurit alam rumah ungu ini bisa dikatakan memiliki asisten tempur yang kuat. Tentu saja, yang dipedulikan Jiang Yi adalah menunggangi serigala. Terlihat sangat keren. Jiang Yunhai memandang Jiang Yi dengan mata penuh iri, menggelengkan kepalanya. Dan berkata, "Tuan muda, tahukah Anda bahwa Akademi Gunung Binatang Roh paling terkenal dengan binatang rohnya? Akademi Gunung Binatang Roh terletak di pegunungan 30.000. Hal yang paling diperlukan di gunung ini adalah monster binatang. Selama kamu menjadi murid di dalam, kamu bisa mendapatkan makhluk roh yang dijinakkan. Jika kamu menjadi murid teknik rahasia, kamu mungkin bisa menjinakkan monster yang lebih kuat, seperti itu." Jiang Yunhai mengarahkan tangannya, dan Jiang Yi melihat terus, dan dia menjadi semakin ketakutan saat melihatnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Bang, bang, bang. Seekor monster besar berjalan di jalan di depan. Itu adalah monster mirip kera. Tingginya 1 kaki, dan tubuhnya putih. Kedua kaki raksasanya lebih tebal dari tubuh Jiang Yi. Itu seperti lonceng tembaga, ada rasa dingin di matanya yang membuat orang gemetar ketakutan. Dan di pundak monster kera ini berdiri seorang pemuda berbaju putih, memandang rendah semua makhluk hidup. Ketika pemuda itu melihat Jiang Yi menatapnya, matanya penuh dengan keterkejutan, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang mengejek Jiang Yi karena begitu aneh dan benar-benar orang desa. Kera raksasa ini pasti lebih kuat daripada orang di alam rumah ungu. Benar, mengapa orang-orang di kota tidak takut dengan monster kera raksasa ini? Bagaimana jika ia mengamuk dan menyerang secara acak? Jiang Yi menarik kembali miliknya menatap dan berbalik untuk melihat Jiang Yunhai. Sebelum dia bisa menjawab, mata Jiang Yi bersinar terang lagi, bersemangat. Ditanya, "Kakek, bisakah aku benar-benar menjinakkan monster sekuat itu di masa depan?" "Haha, makhluk roh yang dijinakkan. Akan jangan pernah menyakiti siapapun tanpa perintah pemiliknya. Ini adalah kota binatang roh. Ada banyak siswa dari Gunung Binatang Roh yang akan membawa binatang roh mereka masuk dan keluar ke sini. Orang-orang di kota pasti terbiasa melihat mereka terlalu sering, dan tentu saja mereka tidak takut lagi." Jiang Yunhai mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, selama Anda bergabung dengan akademi, Anda pasti akan bisa menjinakkan makhluk spiritual jika Anda bekerja keras untuk menjadi siswa elit, dan semakin kuat kamu, semakin kuat binatang spiritual yang kamu jinakkan." Oh, Jiang Yi mengangguk dengan berat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Akademi Gunung Binatang Roh pada awalnya. Tapi saya sangat bersemangat saat ini. Mampu memiliki binatang spiritual yang kuat dan mengendarainya dengan angkuh melintasi kota adalah hal yang sangat mengasyikkan. Meskipun Jiang Yi memiliki kepribadian yang lebih tenang daripada rekan-rekannya, dia baru berusia 16 tahun, dan tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki binatang spiritual yang kuat, pikiran muda. Wow, ada harimau hitam di sana. Yah, orang itu pastilah murid dari Gunung Binatang Roh. Dia menunggangi seekor kumbang. Binatang roh ini sangat jelek. Jiang Yi berbaring di kereta dan memperhatikan dari jauh, dari waktu ke waktu. Dia menjerit pelan, seolah-olah dia adalah seorang anak yang masih belum berpengalaman di dunia. Jika orang-orang di kota Tianyu melihat ini,
mereka tidak akan pernah percaya bahwa Jiang Yi adalah iblis berdarah dingin yang menghabisi dan melumpuhkan puluhan orang di Gunung Barat. Kakek, saya melihat seorang kenalan, makhluk spiritual. 3 instruktur dari gunung. Itu instruktur Sudan yang lainnya. Jiang Yi mengangkat tirai mobil dan menunjuk ke 3 orang di luar sebuah restoran besar di kejauhan dan berseru. Jiang Yunhai meliriknya dan mengangguk pemurnian darah gunung binatang spiritual ini akan segera dimulai. Itu normal bagi mereka untuk muncul di Spirit Beast City. Ups, tiba-tiba, ada suara menerobos langit karena terbang cepat. Suara itu sangat tajam dan menarik perhatian banyak orang di kota. Jiang Yi mendongak tanpa sadar, tapi matanya tiba-tiba membelalak. 2 kuda seputih salju bersayap muncul dari langit, menyeret kereta raksasa yang mewah melintasi langit. Kereta raksasa itu terbuat dari perunggu dan benar-benar bisa melayang di udara. Itu tampak sangat ajaib, dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi Jiang Yi, seperti dongeng dari dongeng. Tuan muda, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa dunia ini sangat ajaib. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Kereta Pegasus raksasa ini hanyalah sebuah kereta kuno, tidak ada yang perlu diributkan. Ada hal-hal ajaib di dalamnya kereta ini. Formasinya dibatasi dan dapat digantung di udara. Adapun kedua Pegasus, mereka hanyalah jenis binatang spiritual khusus. Selain cantik, efektivitas tempur mereka juga menyedihkan. Tentu saja, hanya ada sedikit yang seperti itu, kereta dewa kuno di daratan, dan hanya ada lusinan. Jiang Yunhai tersenyum dan menjelaskan kepada Jiang Yi, tetapi ketika dia melirik kereta yang perlahan jatuh menuju kota binatang roh, wajahnya segera menjadi dingin ketika dia melihat pemuda tampan yang duduk di kereta. Dia bergumam pelan, itu sebenarnya dia. Jiang Yi juga melihat orang ini dengan jelas. Dia adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi perak. Wajahnya sangat tampan, dan sikapnya bahkan lebih luar biasa. Dia jauh dari Jiang Hensui, tuan muda dengan level yang sama sebanding. Dia melompat turun dari udara dan terbang langsung menuju 3 instruktur Spirit Beast Mountain. Matanya tertuju pada instruktur sedingin es Su, dengan senyum cerah di wajahnya, yang membuat orang tersenyum di udara. Berkata Ruoxue, lama tidak bertemu. Orang ini. Jiang Yi tiba-tiba menurunkan tirai mobil, wajahnya menjadi sangat tidak wajar, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, seolah-olah dia telah menemukan seekor singa dengan surai musuh alaminya terbalik. Dia memandang Jiang Yi. Yunhai bertanya dengan sungguh-sungguh, kakek, siapa orang ini? Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman ketika melihatnya? Sepertinya dia adalah musuh lama saya. Hah? Jiang Yunhai memiliki tatapan yang rumit di matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, tuan muda, Anda tidak boleh memprovokasi orang ini, setidaknya dalam jangka pendek, karena dia adalah satu-satunya putra Raja Zensi, Jiang Niliu. Tidak bisakah kamu mendapatkan suara rekomendasi? Raja Zensi. Mata Jiang Yi berbinar. Pria ini adalah eksistensi tak terkalahkan seperti dewa yang legendaris. Jiang Yi mengaguminya ketika dia masih kecil, berpikir bahwa dia adalah pria sejati dan pahlawan hebat. Tentu saja, Raja Zensi juga menjadi objek kekaguman bagi banyak anak muda dari kerajaan Shenwu, dan kekasih impian dari banyak gadis. Ada terlalu banyak legenda rakyat tentang dia. Pangeran Zensi. Jiang Yi mengerutkan kening dengan cepat. Mengapa Zensi? Akankah putra raja memberinya rasa tidak suka dan jijik? Perasaan ini muncul begitu saja dan sangat konyol. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jiang Niliu, putra mahkota lembut dan anggun, dan dia tidak terlihat seperti orang yang suka menyerang. Ia berpikir sejenak, lalu membuka kembali tirai mobil dan menyapu ke arah sungai tak jauh dari situ. Guru Fu, halo, Guru Liu. Jiang Niliu telah melompat turun dan berdiri kokoh di depan restoran. Dia mengangguk kepada Tuan Fu dan guru laki-laki muda lainnya, lalu terus menatap Guru Su dan berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga telah bekerja keras sepanjang waktu, ayo pergi, saya akan menjagamu. Yang mulia, Anda sangat sopan. Tuan Fu mengelus janggut putihnya dan mengangguk sedikit, sangat puas dengan kerendahan hati dan kerendahan hati Jiang Niliu, kesopanan dengan identitas mereka, mereka dapat sepenuhnya mengabaikan 2 tutor di kelas biasa. Tentu saja, mereka berdua juga tahu bahwa mereka dipengaruhi oleh Guru Su. Jiang Niliu tidak tertarik untuk minum. Pangeran ini sangat galak. Jiang Yi melirik beberapa kali dan segera mengerti. Meskipun Jiang Niliu adalah seorang siswa akademi, meskipun apakah dia putra Raja Zensi, dan dia secara terbuka mengejar guru wanita di perguruan tinggi tersebut. Meskipun Jiang Yi juga mengakui bahwa Guru Su memang memiliki penampilan yang memikat, terutama ketidakpeduliannya yang dapat membuat orang menjauh dari jarak ribuan mil, yang dapat menarik keinginan siapapun untuk menaklukkan. Tapi bagaimanapun juga mereka semua adalah mentor, bagaimana siswa bisa menjadi mentor? Apakah Anda masih bersikap terbuka? Yang mulia, Anda sangat sopan. Wajah Guru Su tidak berubah sama sekali, dan dia mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan Fu Lao, tetapi dengan arti yang sangat berbeda. Dia berbalik dan berjalan langsung ke restoran,
meninggalkan sebuah kalimat saya lelah, kembali dan istirahat. Kalian makan. Fu dan Lao merasa malu, tetapi Jiang Niliu, dengan wajah ceria, mengangguk dan berkata oke, Ruoxue, istirahatlah yang baik. Kedua mentor akan pergi, dan aku akan menjagamu. Yang mulia. Pangeran ini memiliki istana yang begitu dalam. Jiang Yi menatap Jiang Niliu dengan hati-hati beberapa kali untuk memastikan tidak ada ketidakpuasan di wajahnya, dan diam-diam berseru. Guru Su sangat tidak sopan di depan umum, namun dia tidak marah sedikit pun. Jika dia tidak dilahirkan dengan temperamen yang baik, kedalamannya akan sangat mengerikan. Haha, kereta melaju melewati pintu masuk restoran. Jiang Yi melihat Guru Su langsung ke lantai 2. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tampaknya melihat Jiang Niliu kempes memberinya kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa mempunyai ide seperti itu? Jiang Niliu dan aku sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Mengapa aku secara naluriah ingin mengincarnya? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Dia adalah mahkota pangeran, dan konsekuensi menyinggung perasaannya pasti akan serius. Jiang Yi tiba-tiba terkejut dan segera meletakkan tirai mobil, tidak berani melihat lebih jauh. Dia menoleh dan melirik Jiang Xiaonu yang tertidur, dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk menjauh dari Yang Mulia ketika dia pergi ke akademi, dia ada di sana untuk menyelamatkan orang. Mencicit. Setengah jam kemudian, kereta melaju ke halaman luas di utara kota, Jiang Yunhai berdiri sambil tersenyum dan berkata kepada Jiang Yi, angkat budak kecilku dan keluar dari mobil. Aku pulang. Ya, Jiang Yi menjadi bersemangat, menjemput Jiang Xiaonu dan mengikuti Jiang Yunhai keluar dari kereta, hanya untuk melihat sekelompok pelayan berdiri di samping. Ketika mereka melihat dua orang turun dari kereta, mereka segera berlutut dan berkata, selamat datang, Tuan. Tuan muda, baiklah. Jiang Yi diperlakukan dengan sopan untuk pertama kalinya, Jiang Yunhai sedikit bingung, tetapi dia melambaikan tangannya dengan cara yang biasa, sikapnya, dan berkata kepada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah pramugara dia tua, tolong kirim wanita muda itu kembali ke kamar, bawa tuan muda untuk mandi dan berganti pakaian, dan menyiapkan makan siang. Jiang Yunhai melihat bahwa Jiang Yi adalah masih tertegun, dan dengan cepat tersenyum dan berkata tuan muda, saya kemudian membeli rumah ini lebih awal. Ini akan menjadi rumah kami mulai sekarang, dan kami tidak akan pernah kembali ke kota Tianyu. Jiang Yi menyeringai. Menyerahkan, Jiang Xiaonu menemui seorang wanita tua, dan berjalan ke halaman belakang di bawah kepemimpinan Lao He. Jiang Yi memperhatikan sepanjang jalan dan menemukan bahwa halamannya sangat luas dan indah, dengan paviliun air, bebatuan, pepohonan hijau dan bunga merah, dan sebuah kolam kecil di halaman tengah. Dia tidak tahu berapa banyak uang Jiang Yunhai dihabiskan untuk membelinya. Tuan, ini loteng tempat tinggalmu. Aku akan mengirim pelayan untukmu nanti. Kamu bisa mandi dulu. Lao dia sangat kurus, tetapi wajahnya penuh senyum dan sangat ramah. Dia mengajak Jiang Yi itu di loteng 2 lantai yang elegan, ada 4 atau 5 kamar di lantai pertama, yang sangat mewah. Tidak dibutuhkan. Jiang Yi tidak terbiasa dilayani oleh pelayan, dan diperkirakan dia akan berpartisipasi dalam pelatihan darah gunung binatang spiritual dan segera masuk akademi, jadi dia menolak begitu saja. Setelah mandi dan berganti pakaian, Jiang Yi mengenakan satu set jubah brokat Qian yang baru. Seluruh tubuhnya segera menjadi halus dan tampan. Seorang pria mengandalkan pakaiannya daripada emasnya. Pepatah lama ini memang benar adanya. Setelah berjalan ke aula depan dan makan enak bersama Jiang Yunhai, Jiang Yi bangkit dan bersiap untuk kembali berlatih dalam pengasingan. Dia telah berjalan di jalan ini selama lebih dari setengah bulan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih selama perjalanan yang bergelombang. Pada saat ini, dia belum menembus ke alam penempaan kuali tingkat kelima. Jiang Yunhai mengatakan bahwa masih ada 5 hari tersisa untuk pemurnian darah di Gunung Binatang Roh, dan dia pikir dia akan memanfaatkan beberapa hari ini. Cobalah. Tanpa diduga, Lao He tiba-tiba masuk dan berkata, Tuan, ada seorang wanita muda di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang namanya Ji Tingyu. Hah? Jiang Yunhai dan Jiang Yi saling memandang dengan heran. Jiang Yunhai tidak memberitahunya. Jitian akan datang ke kota binatang roh, dan kusir keluarga Ji mungkin tidak punya nyali untuk memberi tahu dia. Mereka baru saja tiba di Spirit Beast City, bagaimana Ji Tingyu bisa mengetahuinya? Mengenai alasan Ji Tingyu berada di kota Spirit Beast, Jiang Yi tidak terkejut, dia dan Jiang Hensui berangkat sebulan yang lalu, dan mereka juga harus mengikuti pelatihan darah untuk menjadi siswa resmi. Jiang Yunhai melambaikan tangannya dan berkata undang dia masuk. Lao He turun. Jiang Yi ingin pergi, tetapi Jiang Yunhai melambaikan tangannya dan berkata gadis dari keluarga Ji ini ada di sini untuk mencarimu, jadi aku menghilang. Kalian jaga dirimu baik-baik. Mari kita bicara, gadis dari keluarga Ji ini cukup baik, tapi dia terlalu sombong. Oh, Jiang Yi hanya bisa tinggal di ruang tamu,
dan tak lama kemudian Lao He masuk dengan membawa gadis. Mengenakan gaun kuning yang cantik, wajah cantik yang begitu halus sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung, dan sepasang mata permata yang bisa melihat menembus segalanya, Ji Tingyu tetap cantik luar biasa. Setelah Ji Tingyu masuk, dia tidak melihat sekeliling, seolah dia berharap Jiang Yunhai tidak melihatnya. Dia memandang Jiang Yi, tersenyum, dan berkata, haruskah Tingyu memanggilmu Tuan Muda Yi, atau Tuan Muda Jiang? Atau mungkin Jiang Yi? Yi. Panggil Jiang Yi. Jiang Yi menyentuh hidungnya dengan canggung dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana Nona Ji tahu aku ada di sini. Tebak, mata Ji Tingyu yang penuh semangat berputar-putar beberapa kali. Tersenyum dan berkata ayah memberitahumu tentang racun pelayanmu. Aku memeriksa informasinya dan menemukan bahwa kamu tidak punya pilihan lain selain datang ke Gunung Binatang Roh untuk menemukan penyembuh tingkat surga. Dan kamu begitu memperlakukan pelayanmu. Oke, aku pasti akan menyembuhkannya dengan cara apapun, jadi kamu hanya bisa datang ke sini. Aku meminta orang-orang untuk memperhatikan di gerbang kota utara, dan mereka menemukan keretaku, jadi kurasa kamulah yang datang. Mesum. Jiang Yi diam-diam mengacungkan jempol. Wanita ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi dia juga memiliki penampilan yang memukau, dan kecerdasannya hampir seperti setan. Pantas saja dia begitu sombong. Wanita ini tidak tahu pria seperti apa mungkin layak untuknya. Jiang Yi terdiam beberapa saat, lalu menatap Ji Tingyu dan berkata, Nona Ji, apakah Anda ada urusan penting dengan saya? Anda adalah orang yang sama sekali tidak memahami etiket atau gaya. Saya menang bahkan tidak datang ke rumahmu. Beri aku secangkir teh. Ji Tingyu menghela nafas sedikit. Melihat Jiang Yi buru-buru membawakan teh dan menuangkan air, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Oke, aku bercanda denganmu. Aku datang ke sini untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati selama pemurnian darah ini. Grup Anda tidak hanya Crouching Tiger, Hidden Dragon, tetapi juga memiliki banyak siswa dengan identitas khusus. Sebaiknya Anda tidak mencoba bersaing untuk 10 besar, jika tidak, Anda akan melakukannya menyinggung banyak orang, dan itu akan menyedihkan bahkan jika kamu masuk akademi. Jiang Yi meminta pelayan yang akan datang untuk membantu turun. Dia secara pribadi membawakan secangkir teh dan meminta Ji Tingyu untuk duduk. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu jangan bersaing untuk mendapatkan 10 besar. Apa artinya ini? Saya membuat Nona Ji tertawa. Saya masih tidak mengerti sama sekali tentang pemurnian darah ini. Niat awal Ji Tingyu adalah untuk datang dan memberikan beberapa kata untuk menghilangkan dendam di hati Jiang Yi dan menjalin persahabatan. Jiang Yi memiliki terlalu banyak rahasia. Dengan Kiki, bisa mendapatkan teman seperti itu bukanlah hal yang buruk baginya atau keluarga Ji. Pada saat ini, melihat Jiang Yi Zhen dengan tulus meminta nasihat, dia tidak dapat segera pergi, jadi dia menjelaskan dengan sabar Akademi Gunung Lingshu merekrut 300 siswa di lusinan kota di 6 negara setiap tahun, dan kota tempat mereka mendaftar setiap tahunnya. Tidak tetap, karena kebanyakan dari mereka merekrut siswa dari kerajaan Shenwu dan Daxia, dan jumlah siswa yang direkrut terlalu kecil, sehingga negara pangeran lainnya diam-diam memprotes. Akademi kemudian membuka kelompok pemurnian darah khusus lainnya ketika merekrut siswa untuk mendapatkan darah penyempurnaan. Tidak ada negara pangeran lain yang memiliki prajurit manapun yang berusia di atas 18 tahun dan telah mencapai alam kuali tempat tingkat ketiga dapat mendaftar, tetapi grup Anda hanya menerima 50 orang. Jiang Yi mengangguk dan bertanya lalu berapa banyak orang berpartisipasi dalam pelatihan darah khusus setiap kali. Ji Tingyu merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Terkadang ada lebih dari 1000 orang, terkadang ratusan. Kali ini tidak terlalu banyak, bukan terlalu banyak, sekitar 7 atau 800 orang. Begitu banyak orang, ada banyak persaingan. Titik. Ini sangat ketat. Jiang Yi diam-diam terkejut. 7 hingga 800 orang bersaing untuk 50 tempat. Dia awalnya mengira itu dengan miliknya kekuatannya, latihan darahnya seperti bermain, tapi sekarang dia harus menganggapnya serius. Ya, Ji Tingyu menghela nafas sebenarnya, kelompokmu jauh lebih kejam daripada kelompok kami, dan juga beberapa kali lebih sulit. Aku datang lebih dari 10 hari lebih awal darimu dan mendapatkan beberapa informasi. Kali ini kelompokmu ada 3 jenius tak tertandingi dalam satu kelompok yang telah menerobos ke alam rumah ungu, dan ada juga lebih dari selusin wanita muda bangsawan, dan beberapa dari mereka adalah anggota klan dari siswa resmi akademi, jadi saya meminta Anda untuk tidak bersaing untuk mendapatkan 10 besar, pastikan saja Anda bisa masuk 5 besar. 10 sudah cukup. Jiang Yi bertanya dengan bingung mengapa Anda ingin bersaing untuk 10 besar. Apakah ada manfaat dari 10 besar? Ji Tingyu benar-benar dikalahkan oleh Jiang Yi. Karena dia ingin masuk Akademi Gunung Binatang Roh, bahkan tidak meminta informasi apapun. Apakah dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, atau dia hanya bodoh? Dia menghela nafas dan menjelaskan dengan sabar lagi ini secara alami bermanfaat.
Apakah menurut Anda mengapa begitu banyak orang mencoba masuk ke Akademi Gunung Binatang Roh? Karena tidak hanya ada instruktur yang hebat di akademi, tetapi juga rahasia menjinakkan binatang roh teknik, juga karena terdapat banyak tempat magis, seperti ruang meditasi dengan energi spiritual 2 kali lipat dari balai pencaksilat, perpustakaan dengan puluhan ribu buku pencaksilat, tugu suci yang dapat mempersepsikan konsepsi seni khusus, dan berbagai ramuan di ruang ramuan obat-obatan, Del. Jika Anda ingin menggunakan benda-benda ini di akademi, Anda harus membayar harga emas ungu yang sangat mahal, atau Anda harus menukarnya dengan poin, dan pemurnian darah adalah cara terbaik untuk mendapatkan poin. Misalnya, juara pertama di grup Anda bisa mendapatkan 1000 poin, 1000 poin bisa belajar seni bela diri tingkat tinggi secara gratis. Jadi begitu. Saya mengerti, terima kasih Nona Ji atas saranmu. Jiang Yi tiba-tiba mengerti, menyimpannya di dalam hatinya, dan dengan penuh syukur menyerahkan ke jalan Ji Tingyu. Oke, sudah waktunya aku kembali. Ji Tingyu mencapai tujuannya, berdiri dan berjalan keluar. Tiba-tiba dia melihat kembali ke pintu dan berkata sambil tersenyum, Jiang Yi, ayolah. Tingyu berharap bisa bertemu denganmu di akademi. Jiang Yi setelah melihat Ji Tingyu pergi, Jiang Yunhai diam-diam masuk dari aula belakang, memandang Jiang Yi sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda, mengapa Anda tidak mengirim gadis itu pergi? Sulit untuk menang kebaikan gadis-gadis dengan kurangnya keanggunanmu. Ah! Titik tanda tanya. Saya tidak mengerti ini. Jiang Yi tiba-tiba menjadi malu, menggosok hidungnya dan berkata, Kakek, saya tidak pernah berpikir untuk mengejar Nona Ji. Saya tidak sangat menyukai wanita pintar seperti dia. Ya, gadis keluarga Ji ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu pintar dan terlalu ambisius. Wanita seperti itu memang tidak cocok untukmu. Jiang. Yunhai mengangguk setuju, lalu berkata baiklah, Tuan muda, apa yang awalnya ingin saya sampaikan kepada Anda, gadis dari keluarga Ji hampir memberitahu Anda mundur dulu. Cobalah untuk menerobos alam pembentuk kuali tingkat kelima dalam waktu 5 hari, tentu saja jika kamu tidak bisa menerobos, jangan memaksakannya, ingat kamu harus meninggalkan pengasingan setelah tinggal selama 5 hari. Oke, Jiang Yi mengangguk dan segera kembali ke kamarnya untuk berlatih, latihan sebelumnya menyiksanya, tapi sekarang dia sangat menikmatinya. Merasakan kekuatan Yuan memancar keluar seperti mata air, dan melihat kekuatannya meningkat dengan cepat, kegembiraannya tak terlukiskan. Dengan hadirnya tanggal pemurnian darah di Gunung Binatang Roh, Kota Binatang Roh menjadi semakin hidup, semua restoran dan hotel di kota itu penuh, banyak rumah yang disewakan, dan jalanan serta gang ramai dengan lalu lintas. 5 hari berlalu dalam sekejap. Banyak orang berkumpul di alun-alun di luar kota selatan Spirit Beast City pagi-pagi sekali. Sekilas, ada ribuan orang. Lusinan mentor dari Spirit Beast Mountain juga muncul di tempat kejadian. Saat matahari mencapai 3 kutub, pemurnian darah resmi dimulai. Dari ribuan orang tersebut, hanya 1000 lebih yang benar-benar akan mengikuti pelatihan darah. Mereka dibagi menjadi 2 kotak besar. Di satu sisi adalah Ji Tingyu dan lainnya yang telah menjadi siswa pendaftaran khusus, dan di sisi lain ada setidaknya ada 800 orang, jelas He Jiang Yi datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah khusus. Ji Tingyu masih mengenakan gaun kuning yang indah, seperti bunga mawar kuning yang sedang mekar. Dia dikelilingi oleh Jiang Hensui, Liu He dan lainnya, serta beberapa tuan muda berjubah cantik. Seorang wanita anggun dan pria baik, Ji Tingyu begitu mempesona sehingga dia secara otomatis dapat menarik perhatian dan pengejaran pria kemanapun dia pergi. Namun, pikirannya saat ini tidak tertuju pada tuan muda di dekatnya, dia juga tidak peduli dengan tuan muda terkemuka dalam formasi persegi lainnya. Dia melirik formasi persegi di sisi lain beberapa kali. Ada kebingungan di matanya, pemurnian darah akan segera dimulai, tetapi Jiang Yi belum muncul. Hah! Seorang wanita dingin berpakaian putih di antara instruktur juga melihat sekeliling, dia melihat Jiang Yi tidak muncul di tengah kerumunan, dengan sedikit kekecewaan dan kebencian di matanya. Dia dengan ramah bertanya, Jiang Yi tidak begitu menghargai kesempatan ini. Banyak orang pasti tahu aturan kompetisinya, jadi saya ingin mengulanginya lagi. Sudah hampir waktunya. Seorang mentor kekar yang mengenakan baju besi hitam keluar. Dia melirik ke arah kebisingan yang menekan area sekitarnya. Dia menunjuk ke depan dengan satu tangan dan berkata, pernahkah kamu melihat gunung yang tinggi itu? Itu adalah makhluk roh. Gunung, akademi ada di puncak gunung. Yang harus Anda lakukan adalah berburu monster sepanjang jalan ke atas gunung. Setiap monster memiliki token dengan warna berbeda yang ditempatkan di tubuhnya. Sekelompok siswa harus mendapatkan 9 token berbeda warna. Token harus diperoleh dan harus tiba di gerbang akademi dalam waktu 3 hari untuk lulus pemurnian darah. Sedangkan untuk anggota kelompok kedua, mereka harus mendapatkan 3 kali lipat token. Tentu saja, siswa yang memperoleh lebih banyak token akan diberi hadiah khusus oleh akademi. Berpartisipasilah. Tanda seru. Para prajurit pemurni darah mengangguk, mereka tahu semua aturan ini. Instruktur melihat jam,
Mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pelatihan darah hanya untuk pelatihan. Jika Anda kalah atau tidak yakin, jangan bertindak sembarangan. Jika tidak, perguruan tinggi tidak akan bertanggung jawab jika Anda kalah, terluka oleh monster dan mati. Tentu saja, kamu tidak boleh menghabisi seseorang dengan sengaja selama pemurnian darah. Begitu kamu mengetahuinya, kamu tidak akan pernah diterima. Nah, pemurnian darah dimulai, satu kelompok naik gunung dari timur, dan kelompok kedua mendaki gunung dari barat. Ups, pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari tembok kota, seolah-olah ia terlempar langsung keluar kota dengan kekuatan besar. Bang! Pria itu menghantam tanah dengan keras. Untungnya, dia berguling beberapa kali dan kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi dia tidak terluka. Dia berdiri, mengeluarkan token pendaftaran dari tangannya, dan berkata dengan senyum canggung, maaf, saya ketiduran, mohon maafkan saya, instruktur. Semua orang saling memandang. Bukan pria ini terlalu galak. Beraninya kamu terlambat menghadiri acara penting seperti pemurnian darah. Dan penampilannya sangat mengesankan. Alam penempaan kuali tingkat kelima. Mata instruktur Su dan Ji Tingyu tiba-tiba berbinar. Mereka tahu betul bahwa Jiang Yi terlambat bukan karena dia ketiduran, tetapi karena dia baru saja membuat terobosan. Alasan mengapa dia terbang sekarang jelas karena Jiang Yunhai takut Jiang Yi akan melewatkan pemurnian darah, jadi dia langsung terbang keluar kota. Jiang Yi, Jiang Hensui, Liu He, He Dao, dan Leng Qianqian mengecilkan mata mereka. Bintang jahat ini juga ada di sini. Tampaknya kehidupan di Akademi Gunung Binatang Roh tidak akan terlalu biasa di masa depan. Jiang Yi, Fu Lao dan instruktur Rong saling memandang, ekspresi mereka menjadi sedikit tidak wajar. Keduanya agak tertarik pada misteri dan kekuatan Jiang Yi. Tapi mereka berdua sangat tidak puas dengan karakter Jiang Yi. Xishan telah melumpuhkan begitu banyak orang dengan begitu kejam dan menghabisi begitu banyak orang. Jiang Yichai masih berusia 16 tahun. Dengan karakter seperti itu di akademi, bagaimana dia masih bisa menimbulkan masalah? Instruktur Rong, khususnya, khawatir tentang Jiang Yunhai yang mengatakan bahwa setiap orang harus dikuburkan bersama Jiang Yi, jadi dia memutar matanya beberapa kali dan tiba-tiba berkata, siswa, kamu sudah terlambat. Menurut aturan, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah. Hah? Kata-kata instruktur Rong membuat banyak siswa menjadi gempar. Mereka semua memandang Jiang Yi dengan menyedihkan. Mereka akhirnya datang ke kota Spirit Beast, tetapi mereka gagal bahkan sebelum mereka berpartisipasi dalam pelatihan darah orang ini juga kurang beruntung. Jiang Hensui, Liu He dan yang lainnya diam-diam bahagia. Sejujurnya, mereka semua sedikit takut pada Jiang Yi, jadi tentu saja mereka tidak ingin Jiang Yi masuk akademi. Terutama Jiang Hensui, hatinya sakit saat melihat Jiang Yi. Memikirkan kematian tragis keluarga Jiang dan rambut putih yang muncul di Jiang Yunsan selama beberapa malam itu, Jiang Hensui membenci dan takut pada Jiang Yi. Dan dia tidak berani untuk menunjukkannya di permukaan dan hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya, yang membuatnya hampir gila. Ji Tingyu dan Guru Su mengerutkan kening, dan banyak guru juga menunjukkan keraguan. Meskipun siswa ini terlambat, bukankah pelatihan darahnya belum dimulai? Tidak perlu terlalu serius, bukan? Mungkinkah orang ini mempunyai dendam terhadap Guru Rong? Memikirkan hal ini, banyak instruktur yang terdiam, mereka tidak akan menyinggung perasaan instruktur Rong dengan berbicara bodoh atas nama Jiang Yi. Menurutku itu tidak pantas. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, yang mengejutkan semua instruktur. Mereka semua melirik ke arah instruktur Su yang telah membuka mulutnya, dan kemudian menatap Jiang Yi. Apakah siswa ini ada hubungannya dengan keindahan gunung es di akademi? Kalau tidak, apakah temperamen dinginnya akan berbicara mewakilinya? Instruktur Su mengabaikan semua pandangan dan berkata dengan acuh tak acuh, setiap siswa adalah kekayaan akademi kita. Siswa ini datang pada waktu yang tepat. Akan terlalu kejam untuk menghilangkan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah. Ayo beri dia sebuah kesempatan. Ruoxue, karena kamu telah berbicara, maka beri dia kesempatan. Pria kekar berbaju besi hitam yang memimpin pemurnian darah tersenyum tipis pada Guru Su, melambaikan tangannya dan berkata, oke, pemurnian darah dimulai. Ayo kita lakukan. Wosh! Segera setelah instruktur selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat, terbelah menjadi dua naga panjang dan berdenyut dari timur dan barat menuju gunung besar yang membentang ratusan mil dan menjulang tinggi ke dalam awan di selatan. Terima kasih, Guru Su. Jiang Yi mengangguk penuh terima kasih kepada Su Ruoxue, lalu memandang dengan bingung ke kedua arah, menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan ragu, Guru Su, ke arah mana saya harus pergi? Haha, instruktur yang tak terhitung jumlahnya. Menyerbu, tawa. Murid ini sungguh aneh. Anda terlambat untuk pemurnian darah dan apakah Anda masih bingung sekarang? Dan kekuatannya hanya berada di alam penempaan kuali tingkat kelima,
apakah Anda yakin dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah dan bukan untuk menjadi manis? Lewat sini, bodoh. Su Ruoxue menghentakkan kakinya dengan marah dan menunjuk ke arah barat. Jiang Yi hanya datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan darah setelah dia menunjukkannya, itu dianggap sebagai kesempatan yang diberikan olehnya, jadi dia hanya berbicara untuk membantunya. Dan begitu dia membuka mulutnya, banyak instruktur secara alami mengira bahwa Jiang Yi adalah miliknya pada saat ini. Jiang Yi sangat bodoh, dan dia kehilangan muka. Baiklah, aku pergi. Jiang Yi menyeringai dan membalikkan tubuhnya untuk segera mengejar tim. Namun, dia tidak menggunakan energi hitamnya, dan tidak cukup cepat untuk mengejar semua orang. Dia tampak seperti seorang prajurit sendirian di belakang pasukan besar, yang membuat instruktur merasa lebih konyol. Jiang Yi, ini. Waktu jika kamu tidak bisa lulus tes darah, aku, Su Ruoxue, akan dibutakan sia-sia. Melihat mata para guru yang menggoda, ekspresi dingin Su Ruoxue berubah lagi, dia memelototi Jiang Yi, berbalik dan berjalan menuju kota. Oke, kecuali instruktur yang bertugas hari ini, semua orang harus kembali dan istirahat. Pria kekar itu melambaikan tangannya lagi, dan tak lama kemudian 10 instruktur berpisah menjadi 2 kelompok dan mengejar siswa di sisi timur dan barat. Meski pemurnian darah tidak bisa dihindari, beberapa instruktur pergi ke gunung untuk berpatroli, sehingga setidaknya para siswa tidak berani menghabisi orang dengan sengaja. Hei, kakak, bagaimana cara kerja pemurnian darah ini? Apa aturannya? Jiang Yi dengan cepat menyusul kelompok besar itu. Pada saat ini, dia berada di belakang kelompok itu bersama seorang pemuda di tingkat keempat. Alam penempaan kuali, berlari serentak dengan liar, dia bertanya sambil tersenyum. Memang benar dia terlambat hari ini karena kultivasinya. Tadi malam dia mengetahui bahwa dia akan menerobos ke alam penempaan kuali tingkat kelima, jadi dia secara alami mengabaikan segalanya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Alhasil, ketika ia baru saja menerobos dan membuka matanya, ia langsung digiring oleh Jiang Yunhai menuju Nancheng. Jiang Yunhai tidak sempat menjelaskan kepadanya di tengah jalan, sehingga ia belum sepenuhnya memahami aturan darah, pemurnian para remaja itu meliriknya. Tidak berkata apa-apa dan berlari dengan liar. Jiang Yi kempes tetapi tidak marah. Dia mempercepat untuk mengejar orang kedua dari terakhir dan bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku aturan pemurnian darah?" Pergi. Tanpa diduga, pria itu membuka matanya dengan marah dan mengutuk. Dengan suara, dia melirik ke depan dengan perasaan mendesak dan mendengus, "Jangan tunda aku dalam perjalanan. Aku terlambat. Semua monster telah diburu. Bagaimana aku bisa masuk akademi?" Jiang Yi menyentuh hidungnya dan tiba-tiba dia mendapat ide dan mengeluarkan sepotong daun emas dari tangannya. Diam-diam menyerahkannya kepada siswa di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tolong bantu saya. Kami yang terakhir lagi pula, jadi kita tidak melewatkan waktu kecil ini." Hehe, pria itu berkata sambil tersenyum. Matanya cerah, dia diam-diam mengambil Jin Yeye dan menjelaskan kepada Jiang Yi. Keduanya berlari liar bersama pasukan besar, setelah sampai di kaki gunung, Jiang Yi akhirnya memahami aturan pemurnian darah. Para prajurit di depan pasukan besar telah memasuki hutan pegunungan. Samar-samar mereka bisa mendengar suara pertempuran dan auman monster yang datang dari berbagai tempat di depan. Jelas bahwa perang telah dimulai. Ketika pria itu melihat Jiang Yi, dia hendak bergegas maju. Dia segera meraihnya dan merendahkan suaranya, "Tunggu sebentar, saya akan mengingatkan Anda setelah saya mengambil daun emas Anda. Anda harus berhati-hati dengan darah gunung binatang roh ini, Refiner. Tidak hanya berhati-hatilah terhadap monster, dan yang paling penting, berhati-hatilah terhadap orang lain. Jika tidak, token yang telah kamu peroleh dengan susah payah akan dengan mudah dirampok oleh orang lain." Apa? Jiang Yi mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang mentor yang akan berpatroli di mana-mana? Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengambil token itu?" Pemuda itu mencibir dan berkata, "Gunung binatang roh ini sangat besar, bahkan jika Anda berlari dengan seluruh kekuatan Anda tidak dapat menyelesaikan sisi barat dalam 2 hari. Bagaimana 5 mentor bisa berpatroli di pegunungan yang begitu luas? Selain itu, pemurnian darah dan perampasan token gunung binatang spiritual selalu tidak terucapkan aturannya, dan para mentor juga mengetahuinya. Selama kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ayolah, meskipun kamu tidak menghabisi orang, kamu tidak akan peduli meskipun kamu menghancurkan mentor tersebut. Mampu merebut token orang lain adalah perwujudan kekuatan tempur, bukan? Itu dia, hehe, itu dia. Terima kasih saudara, semoga yang terbaik untukmu. Semoga beruntung." Jiang Yi menyeringai, tidak khawatir sama sekali, tapi diam-diam bersemangat. Karena itu bisa direnggut, maka pemurnian darah ini akan benar-benar bebas stres baginya. Jika dia masih tidak bisa mengumpulkan cukup token dalam 3 hari, dia akan mengambilnya saja. Lagi pula, dia tidak berencana merampok orang jujur. Jika dia melihat seseorang mencoba merampok token itu,
dia akan memanfaatkannya tanpa rasa bersalah. Perang. Kecuali 3 prajurit berbakat di alam rumah ungu tingkat pertama yang sedikit merepotkan, siapa yang akan dia takuti di antara prajurit lain yang berpartisipasi. Gunung binatang roh ajaib dikatakan sebagai gunung, tetapi sebenarnya itu adalah pegunungan yang sangat luas. Pegunungan ini sangat aneh dan sangat curam di sisi utara dan selatan. Bahkan jika Jiang Yi ingin mendaki gunung itu dari utara dan selatan, mungkin akan sangat sulit. Sisi timur dan barat jauh lebih datar, pegunungan di kedua sisinya berbukit-bukit, hutan, puncak batu dan jurang di mana-mana, dan medannya rumit. Tentu saja, mereka yang berpartisipasi dalam pelatihan darah tidak akan tersesat. Mereka hanya perlu mencari puncak tertinggi di tengah pegunungan dan berjalan sepanjang jalan. Puncak gunung adalah tempat Akademi Gunung Binatang Roh berada, terletak. Apakah ini monster? Apakah tidak ada bedanya dengan binatang buas? Jiang Yi sedang berbaring di pohon yang menjulang tinggi saat ini, melihat ke-6 orang di depannya dari kejauhan dan mengepung 4 monster. Keempat monster ini agak mirip, itu adalah binatang babi hutan, tetapi punggungnya ditutupi paku dan mulutnya memiliki 2 taring. Menurut Jiang Yi, babi hutan ini tidak seganas binatang legendaris itu. Mereka hanya mengandalkan taring di mulutnya dan paku di punggungnya untuk menyerang secara mengamuk. Kecepatannya hanya sebanding dengan alam kuali tempat tingkat ke-6. Ke-6 anak laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah menghindar dan menyerang dengan berkeliaran. Jika bukan karena kulit babi hutan yang tebal dan daging yang tebal serta pertahanan yang kuat, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Mengapa 6 orang ini tidak dibunuh secara langsung? Salah satu dari mereka berada di alam penempaan kuali tingkat 8. Jadi mengapa kamu menunggu begitu lama? Jiang Yi berpikir dengan bingung. Dan memusatkan pandangannya pada gadis terkuat. Gadis ini seharusnya mendekati usianya. Dia berusia 18 tahun, dan meskipun kecantikannya tidak secantik Ji Tingyu, dia masih di atas rata-rata. Dia pasti memiliki status tertinggi di antara 6 orang. Dia memegang pedang panjang berwarna merah menyala di tangannya dan melesat ke kiri dan ke kanan, meninggalkan bekas darah pada monster babi hutan dari waktu ke waktu, tapi dia selalu mundur dengan satu pukulan. Don tidak berani menghabisi dengan seluruh kekuatanmu. Hati-hati. Tiba-tiba, gadis itu berteriak dan segera mundur, dan orang-orang yang tersisa segera berpencar karena panik. Jiang Yi terkejut dan segera mengunci monster babi hutan itu, dia tahu bahwa babi hutan itu pasti akan menggunakan sihir. Sungguh, keempat babi hutan besar itu berteriak beberapa kali, dan kemudian lebih dari 10 paku di punggung mereka keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi anak panah tajam dan menembak ke segala arah. Kecepatannya secepat kilat, dan kekuatannya sangat mengejutkan, sebuah pohon raksasa di depan Jiang Yi, yang dipeluk oleh 3 orang, langsung tertusuk oleh taji tulang. Brutal. Melihat pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya dan puncak batu dengan lubang di sekelilingnya, Jiang Yi diam-diam terkejut. Jika dia tidak tahu bahwa babi hutan itu adalah monster dan tidak menjaga duri-durinya, dan dia secara tidak sengaja tertembak, bahkan seorang prajurit di alam kuali tingkat 8 atau 9 pasti akan tertusuk sampai mati. Mati. Ke-6 anak laki-laki dan perempuan semuanya telah melarikan diri terlebih dahulu dan tidak terluka. Pada saat ini, mereka semua bergegas keluar seperti harimau yang turun dari gunung. Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka dengan mudah memotong monster babi hutan yang ada di sana menjadi berkeping-keping, menembakkan taji tulang dan tubuhnya sangat lemah. Itu tokennya. Jiang Yi menjadi sangat penasaran ketika dia melihat orang-orang memisahkan I4 token seukuran jari dari perut 4 monster-monster. Token itu terlihat sangat biasa, dan 2 di antaranya berwarna merah. Satu lagi adalah kuning dan satu berwarna hijau. Secara alami tidak mungkin sebuah token tumbuh di tubuh monster, itu jelas ditempatkan terlebih dahulu oleh instruktur yang kuat di akademi. Melihat beberapa orang menyerahkan semua token kepada gadis itu untuk dikumpulkan, Jiang Yi memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, tampaknya orang-orang ini adalah anggota keluarga yang sama, dan sisanya datang untuk berpartisipasi dalam pemurnian darah untuk membantu gadis itu. Semua token yang diperoleh dari berburu monster diberikan kepada gadis itu, ini akan memastikan bahwa gadis itu berhasil melewati pemurnian darah. Mulai bekerja, Jiang Yi diam-diam mundur, berjalan dari sisi lain, dan mulai mencari monster di mana-mana. Namun, dia terlambat memasuki gunung. 800 orang sudah berpencar ke dalam hutan. Saat dia berjalan, dia menemukan sosok di mana-mana. Dia juga melihat banyak orang melawan monster, dan dia tidak menemukan satu monster pun selama 1 jam penuh. Namun setelah menyaksikan beberapa pertarungan, ia memiliki pemahaman tentang monster. Monster-monster ini memang memiliki kemampuan sihir, seperti badak yang bisa menyemburkan api, binatang naga bumi yang mudah memisahkan I ke dalam tanah, hiena yang bisa menyemburkan racun, kabut, del. Tunggu, biarkan Jiang Yi membuka matanya. Ini tidak akan berhasil. Kita hanya punya waktu 3 hari. Pasti akan lebih berbahaya di malam hari, jadi kita harus bergegas.
Jiang Yi diam-diam cemas, jadi dia berhenti melihat sekeliling dan langsung berlari menuju puncak gunung yang tinggi di tengah. Karena semua orang ada di sana. Jika kamu mencari di sekitar, pasti akan ada lebih sedikit orang yang pergi jauh ke pegunungan. Setelah berlari liar selama setengah jam, medan di depan semakin rumit, tanpa puncak gunung yang menjulang tinggi di tengahnya, saya pasti tersesat. Tentu saja, ada lebih sedikit orang. Hei, ada gerakan. Di depan, itu monster. Jiang Yi berhenti di hutan batu. Ada puncak batu di depannya, dan jalan menjadi terjal. Jiang Yi merasa seperti segera setelah dia masuk beberapa puluh kaki. Hawa dingin datang dari puncak batu besar di sebelah kiri. Dia segera mundur, dan pedang hijau muncul di lengan bajunya. Ini adalah pedang King Ming yang diperoleh dari Ma Fei. Ular yang sangat besar. Binatang iblis itu segera muncul, menonjol dari lubang di puncak batu. Itu adalah ular piton raksasa dengan kepala tebal, bersisik coklat tua, kepala segitiga, dan mata merah darah, menakutkan. Jiang Yi telah bertarung berkali-kali dengan orang-orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melawan monster. Meskipun dia tahu bahwa monster di sini semuanya adalah monster tingkat pertama, kekuatan tertinggi hanya tingkat ke-9 dari alam kuali tempa. Jika tidak, setiap orang yang berpartisipasi dalam pelatihan darah akan mati jika mereka terlalu kuat tentu saja, tapi telapak tanganku masih berkeringat. Kekuatan Yuan Hitam. Dia segera memanggil sinar kekuatan Yuan Hitam untuk mematikan matanya, dan mundur keluar hutan batu, menunggu kemunculan monster ular piton. Cici. Monster piton keluar dengan cepat, dan itu sangat cepat sehingga Jiang Yi diam-diam tersentak. Berdasarkan kecepatannya saja, piton ini setidaknya memiliki tingkat ke-7 dari alam penempaan kuali, dan lebih cepat dari monster babi hutan dia melihat di awal. Terlalu banyak. Fiuh. Ular piton ini panjangnya 3 kaki. Begitu muncul dari hutan batu, ekor seperti cambuk baja menyapu ke arah Jiang Yi seperti kilat. Jika Jiang Yi tidak menggunakan energi hitam untuk meningkatkan penglihatannya saat ini, saya khawatir dia hanya bisa melihat bayangan hitam melintas ke arahnya, dan tidak bisa melihat gerakan pihak lain dengan jelas. Bang! Dia mengaktifkan energinya, menendang kakinya dan melompat ke kiri. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada ekor ular piton, dan pedang King Ming di tangannya tiba-tiba menebas ke kanan. Ledakan! Sebuah kekuatan yang kuat kembali, dan tangan kiri Jiang Yi tersapu, dan tubuhnya terhempas ke tanah, tetapi matanya berbinar. Karena pertahanan fisik ular piton tersebut tidak kuat, dia hampir saja memotong ekor ular piton tersebut dengan pedang tadi. Jika terus seperti ini, dia pasti bisa memburu monster tersebut dengan mudah. Cici, ekor monster piton itu kesakitan, dan ia mengeluarkan beberapa suap napas amis dengan marah. Ia berenang ke arah Jiang Yi dengan cepat, dan ekor yang berlumuran darah merah tua terbang melintasi langit menuju tempat Jiang Yi berada, tempat itu ditebang. Boom! Bagaimana Jiang Yi bisa terkena jika kecepatan reaksinya begitu cepat? Segera, dia berguling di tempat dan melarikan diri dengan mudah. Cambuk ular besar itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergetar dan jurang yang dalam robek. Ayo, binatang buas, biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Tubuh Jiang Yi memantul dari tanah, dan dia terus mencabut belati di tangannya dalam sekejap, dan kemudian mengandalkan kemampuan reaksi abnormalnya untuk menghindar selangkah lebih maju. Lampu hijau bersinar dan darah melonjak. Saat tubuh Jiang Yi berkedip, pedang King Ming menggoreskan lebih banyak luka di tubuh ular piton itu. Jiang Yi juga tersingkir beberapa kali, tetapi setiap kali dia menggunakan tangan pemecah monumen dan pedang King Ming untuk meringankan sebagian kekuatannya, dan tidak terkena pukulan di kepala dan dada, meskipun tangannya mati rasa karena syok dan darah tumpah dari mulut harimau, tapi itu bukan masalah besar. Cici. Setelah setengah batang dupa, monster piton itu terluka di lebih dari selusin tempat, dan darah MS ke seluruh lantai. Ia mungkin tahu bahwa ia akan dibunuh jika terus seperti ini, jadi ia memuntahkan beberapa suap nafas amis dengan marah, dan mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi, mata merah darah tiba-tiba menyala, dan 2 lampu merah melesat ke arah Jiang Yi seperti kilat. Haha, kamu akhirnya menggunakan sihir. Aku telah menjagamu selama ini. Hati Jiang Yi yang tegang akhirnya rileks pada saat ini. Menurut beberapa pertempuran yang dia lihat barusan, monster level ini hanya bisa bertahan hidup. Hanya ketika dia dalam bahaya akankah dia mengeluarkan sihirnya untuk bertarung. Setelah sihir dilepaskan, tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Selama tidak terkena sihir, kemenangan sudah di depan mata. Jiang Yi telah waspada terhadap serangan monster, apakah dia akan terkena? Tentu saja tidak. Dia berguling cepat ke samping selangkah lebih maju, nyaris menghindarinya, dan sebuah batu besar tempat dia berdiri terkena lampu merah dan langsung meledak berkeping-keping. Kekuatan serangan sihir ini sangat ganas. Token mengerti. Jiang Yi diam-diam senang, melompat dari tanah dan hendak bergegas menuju monster piton. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa 2 sosok di Sifeng lebih cepat darinya, mereka bergegas menuju monster piton secepat angin, mengayunkan senjata mereka dan menghabisi monster piton hanya dalam 1 pertemuan. Male Gobi,
Apakah kamu akan mencuri token Tuan Muda? Mata Jiang Yi tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat kedua orang itu mengabaikannya dan dengan cepat menggunakan senjata mereka untuk membuka perut ular piton dan memisahkan token hitam. Dia belum memulai perampokannya. Seseorang benar-benar mengalahkannya. Jiang Yi diam-diam marah. Mereka berdua telah menyimpan tokennya dan berbalik untuk berjalan ke dalam hutan batu. Mereka bahkan tidak melihatnya, seolah-olah dia tidak ada. Hei, kubilang kalian berdua akan pergi begitu saja. Jiang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarah di dalam hatinya. Keduanya berhenti, salah satu dari mereka melirik Jiang Yi, dan berkata dengan nada mengejek apa. Apakah kamu masih berencana untuk mempertahankan kami? Kedua orang ini seharusnya lebih tua dari Jiang Yi, yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih pendek, dan mereka berdua mengenakan pakaian mewah. Bai Pao jelas bukan anak dari keluarga biasa. Keduanya berada di alam penempaan kuali tingkat ketujuh, jadi mereka secara alami mengabaikan Jiang Yi. Jiang Yi mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang meninggalkanmu. Saya tidak memiliki kemampuan, tetapi token ini seharusnya menjadi milik saya, kan? Bolehkah Anda merampoknya seperti ini? Huff, pendeknya bocah itu. Kedinginan. Titik. Dia mendengus dan berkata, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Apakah kamu menghabisi monster ini? Jika bukan karena kami, bisakah kamu menghabisi monster itu? Pergi, teruslah berkicau, atau aku akan menghancurkanmu. Bagus sekali. Titik. Jiang Yi tertawa dengan marah, wajahnya menjadi dingin, dan dia berteriak karena kamu begitu mendominasi, saya hanya bisa pergi ke mentor untuk memperbaiki keluhan saya. Saya baru saja melihat seorang mentor berpatroli di sana, bahkan jika aku berhenti dari pemurnian darah, aku akan menyeretmu ke dalam air. Saat dia mengatakan itu, Jiang Yi berlari ke belakang dengan marah. Saat dia berbalik, niat menghabisi tiba-tiba memenuhi wajahnya, dan pedang Qingming di tangannya juga menjadi penuh energi. Dikelilingi, selalu siap menyerang. Sungguh, ekspresi kedua orang di belakangnya segera berubah. Mereka saling melirik dan kemudian menembak ke arah Jiang Yi. Anak laki-laki pendek itu berlari dengan liar dan berteriak dengan marah, nak, karena kamu begitu bodoh, maka aku akan menjaga orang tuamu untuk kamu. Izinkan saya mendidik Anda dan memberitahu Anda apa artinya menjadi pria yang mengetahui urusan saat ini. Ups, dua sosok bergegas mendekat seperti angin kencang, dan dua pedang panjang putih menusuk ke kiri dan ke kanan Jiang Yi, masing-masing lengan kanannya, dengan cahaya putih bersinar terang, itu juga merupakan harta karun yang levelnya sama dengan pedang Qingming. Namun, mereka berdua tidak punya nyali untuk menghabisi, kalau tidak mereka akan menusuk punggung mereka, bukan tangan kiri dan kanan. Ikannya terpancing. Sudut mulut Jiang Yi terangkat, matanya berbinar, pedang panjang dari belakang sudah menusuk, namun langkahnya tiba-tiba tergelincir, dan tubuhnya terhuyung ke depan, seolah terjatuh karena panik. Ejekan di bibir dua orang di belakang mereka menjadi lebih kuat, tetapi mereka tidak dapat menyerang sejenak. Lagi pula, Jiang Yi melemparkan dirinya ke depan, dan salah satu dari mereka takut Jiang Yi akan dibunuh secara langsung. Bang! Saat Jiang Yi hendak jatuh ke tanah, dia tiba-tiba mendorong dirinya ke tanah dengan satu tangan dan menembak ke belakang. Dia juga dengan cepat berbalik dan mengangkat satu tangan. Lebih dari 10 batu yang dia ambil di atas tanah segera ditembakkan seperti pisau terbang. Setelah menembak, suara pembunuh Jiang Yi terdengar, lihatlah pesawat ulang-alik beracun yang mematikan, Tuan Muda. Ah! Seperti yang diharapkan oleh Jiang Yi, ekspresi kedua orang itu berubah seketika, dan mereka melihat bayangan hitam beterbangan di langit. Ketika tembakan datang, apapun itu, dia secara naluriah mengayunkan pedang panjang untuk menutupi tubuhnya. Tubuh Jiang Yi bergerak. Dia bergegas menuju mereka berdua. Ketika dia berada 3 kaki dari mereka berdua, dia segera melepaskan tinju hantu. Lengan kanannya berubah menjadi 3, dan pedang Qingming yang dia pegang di tangannya juga berubah menjadi 3. Dia menikam anak laki-laki jangkung di sebelah kiri, dan sasarannya jelas-jelas adalah kepala, jantung, dan selangkangan lawannya. Dang-dang, anak laki-laki jangkung itu baru saja memblokir batu yang beterbangan dengan pedang panjangnya, Qingming milik Jiang Yi. Pedang telah menusuknya. Ketika dia melihat 3 pedang yang sangat nyata menikamnya, matanya tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Jika dia ditusuk oleh salah satu pedang panjang, dia akan mati. Pada saat ini, dia tidak berani berhenti dengan pedang panjangnya, dan terus mengayunkannya hingga menutupi seluruh tubuhnya, dan di saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Selama dia bisa mundur dan menahan gelombang serangan ini, Jiang Yi hanya akan kalah di bawah pengepungan kedua pria itu. Minum. Ketika anak laki-laki pendek di sebelahnya melihat bahwa temannya dalam bahaya, dia segera menikam Jiang Yi dengan pedangnya seperti naga beracun. Karena tergesa-gesa, dia tidak menyadari bahwa Jiang Yi mencibir di bibirnya, dan bahwa dia telah memusatkan perhatian padanya dengan penglihatan sekelilingnya. Cici. 3 lengan hantu Jiang Yi tiba-tiba menghilang, dan bayangan pedang Qingming yang menusuk ke depan juga menghilang. Tubuhnya awalnya bergegas ke depan, tetapi pada saat ini,
dia berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba berjongkok, pedang Qingming bangkit dan mengayun ke arah pedang panjang anak laki-laki pendek itu, dan kaki bagian bawahnya menyapu ke arah kakinya seperti cambuk besi. Bang! Tanpa kejutan apapun, Jiang Yi tiba-tiba mengubah gerakannya. Bocah pendek itu tertangkap basah dan kakinya sakit, dan dia jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa berteriak, kaki Jiang Yi segera ditendang dengan keras, dengan mudah. Dia menendang pedang panjang dari tangannya dengan dua kaki, lalu menginjak dadanya dengan kaki yang berat, dan mengarahkan pedang pendek dengan cahaya biru bersinar ke wajahnya. Yah, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terjadi segera. Serangkaian tindakan ini sebenarnya selesai hanya dalam beberapa kedipan. Anak laki-laki jangkung itu berhenti mundur, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana Jiang Yi bisa mengalahkannya dengan begitu mudah ketika dia baru berada di level kelima, teman dari alam penempaan kuali. Menurutnya, Jiang Yi tidak melakukan apa-apa. Faktanya, Jiang Yi menggunakan banyak trik dalam waktu singkat ini. Awalnya, dia sengaja membuat marah kedua orang itu dan membuat mereka kehilangan ketenangan. Lalu dia berpura-pura jatuh untuk menunjukkan kelemahan musuh, lalu digunakan batu tersebut digunakan sebagai senjata tersembunyi, yang membuat mereka berdua ketakutan dan bingung. Pada akhirnya mereka melakukan gertakan, membuat klaim palsu ke timur dan menyerang barat. Semuanya di luar dugaan kedua orang itu, tetapi reaksi mereka semua direncanakan oleh Jiang Yi. Kemampuan reaksi Jiang Yi sangat tidak normal. Bagaimana mereka berdua bisa tak terkalahkan? Ini karena Jiang Yi tidak ingin menyia-nyiakan energi hitamnya, jika tidak, dia dapat melukai satu orang dan menjatuhkan orang lain dengan satu gerakan. Jiang Yi mengabaikan anak laki-laki jangkung yang kebingungan itu, menatap orang di kakinya dengan mata dingin, dan berkata dengan tenang seseorang yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Saya ingin tahu apakah Anda seorang pahlawan. Jika Anda pintar, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Huff. Anak laki-laki pendek itu masih memiliki tulang punggung. Meskipun dadanya sangat sakit, dia bahkan tidak mengerang. Dia menatap Jiang Yi dengan ganas dan berteriak dasar orang menyebalkan kecil, kamu punya nyali untuk menghabisiku. Ci. Tanda seru. Tertawa. Belati Jiang Yi tiba-tiba melayang ke bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga anak laki-laki pendek itu terpesona untuk beberapa saat. Rambut di tubuhnya berdiri dan ketakutan setengah mati karena belati Jiang Yi terus melintas di sekitar kepalanya. Jika ini adalah asialnya, setengah kepalanya akan terpotong. Pedang Jiang Yi dengan cepat berhenti, tetapi anak laki-laki pendek itu merasakan hawa dingin di kepalanya, dan anak laki-laki jangkung di kejauhan menghirup udara. Karena separuh kepala anak laki-laki pendek itu dicukur oleh Jiang Yi, namun tidak ada luka sama sekali di otaknya. Ketepatan dan kekejaman Jiang Yi membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jika ada orang lain yang berani melakukan ini mainkan. Kecelakaan ini bisa merenggut nyawa seseorang. Pah! Jiang Yi membungkuk, memberi tekanan lebih besar pada kakinya, menamparkan wajah anak laki-laki pendek itu beberapa kali dengan pedang Qingming, dan bertanya dengan lembut lagi. Kamu bilang kalau aku mencukur habis semua rambut di adikmu, maukah kamu menjadi lebih pintar? Anak laki-laki pendek itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di selangkangannya, keringat dingin muncul di dahinya, matanya bersinar dan dia mengertakkan gigi dan berkata, perintah itu. Aku akan memberimu kartunya, kali ini kami mengaku kalah. Bocah jangkung itu segera mengangguk, mengeluarkan token hitam yang baru saja diambil dari Jiang Yi dari tangannya dan melemparkannya. Jiang Yi mengambilnya dengan satu tangan tetapi tidak melakukannya, tidak melepaskan kakinya. Dia menatap anak laki-laki jangkung dengan mata menyala-nyala dan berkata sambil tersenyum lemparkan semua token yang kamu miliki, serta emas ungu, keterampilan seni bela diri rahasia, ramuan, del. Lempar mereka selesai. Aku dalam suasana hati yang baik sekarang, kalau tidak kalian berdua tidak punya pilihan selain turun gunung terbuka. Kamu sedang bermimpi, kamu. Anak laki-laki pendek itu tiba-tiba menjadi cemas saat mendengar ini, sambil menggerutu giginya dan menggeram, tapi tiba-tiba dia berhenti di tengah kalimat. Karena Jiang Yi bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan pedang Qingming dan menusuk selangkangannya dengan cepat dengan backhand-nya. Terlebih lagi, pedangnya bukanlah gerakan yang salah. Dia benar-benar menusuk jubahnya di dekat adik laki-lakinya, dan setengahnya, belati itu tenggelam ke dalam tanah. Jika ini sedikit meleset, dia harus menjadi kasim seumur hidupnya. Berikan padanya, berikan semuanya padanya. Bocah pendek itu merasakan kesejukan keluar dari selangkangannya dan berteriak ngeri. Melihat senyum tipis Jiang Yi, dia merasa lebih menakutkan daripada iblis. Ini orang gila, dia tidak mampu bermain dengan orang gila, dan dia tidak berani bermain. 4 token berlalu, perampokan memang karir yang menjanjikan. Di hutan batu, Jiang Yi berlari cepat, mencari 3 token dari 2 remaja, ditambah token hitam asli, dia mendapat 4 hanya dalam waktu singkat. Mereka juga memperoleh 2 botol obat penyembuhan tingkat bumi dan puluhan tael emas ungu darinya. Jiang Yi tidak mengambil harta keduanya,
Bukan karena dia berhati lembut, tetapi karena dia terbiasa menggunakan pedang Qingming, dan membawa dua pedang di punggungnya adalah sebuah beban. Aduh, Jiang Yi menghela nafas sedikit sambil berlari. Ji Tingyu memintanya untuk tetap bersikap rendah hati selama pemurnian darah, jika tidak, dia akan menyinggung para murid bangsawan atau anggota klan dari siswa resmi di akademi akan mendapat masalah. Akibatnya, dia mulai berkelahi dengan orang lain segera setelah dia naik gunung. Ini adalah sesuatu yang sengaja dia tekan. Kalau tidak, menurut kepribadiannya, mereka berdua mungkin harus turun gunung berlari semua ngomong-ngomong. Jiang Yi segera bertemu monster lain, seekor ular piton, tapi jelas tidak seganas yang barusan. Jiang Yi menghabiskan setengah batang dupa untuk mendapatkan token dengan mudah. Setelah beberapa saat, Jiang Yi keluar dari hutan batu. Medan di depannya berubah menjadi hutan. Jiang Yi masuk, tapi dengan cepat mundur. Karena ada sekelompok monster-monster di hutan kecil depan, mereka adalah monster tipe babi hutan, setidaknya 7 atau 8 di antaranya bisa dilihat sekilas. Walaupun monster babi hutan ini tidak terlalu kuat atau cepat, namun terdapat banyak sekali monster sehingga Jiang Yi masih tidak berani mengambil tindakan gegabah. Kemampuan perasi yang mengerikan dari paku di punggung monster babi hutan tersebut masih segar di benak Jiang Yi. Apa yang harus saya lakukan? Menyerah. Ini 7 atau 8 token. Jiang Yi berjongkok di hutan batu dan mulai berpikir, ayo kita lakukan, orang jahat kemungkinan besar akan terluka parah atau bahkan mati, jangan lakukan itu, tidak mudah menemukan begitu banyak token. Sayang sekali, banyak sekali monster. Berjuang, Jiang Yi mengertakkan gigi, berjalan mengitari hutan batu di dekatnya, dan dengan cepat berjalan menuju hutan kecil di depan. Bang! Dia berbaring di pohon kuno, mengambil batu dan menembaknya ke monster babi hutan yang sedang tidur tergeletak di tanah. Monster babi hutan itu segera membuka matanya yang dingin dan mengaum kemana-mana. Pindai, monster babi hutan yang tidur nyenyak di dekatnya juga terbangun, dengan kewaspadaan di mata mereka saat mereka mencari musuh. Tubuh Jiang Yi segera menyusut ke belakang dan tidak bergerak sambil menahan nafas, dia tahu betul bahwa jika dia berani menunjukkan kepalanya, pohon kuno tempat dia bersembunyi akan ditumbangkan oleh babi hutan tersebut dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia menjulurkan kepalanya lagi dan melihat ketiga monster babi hutan itu telah menurunkan kewaspadaannya dan terus berbaring di bawah pohon dengan mata tertutup dan tidur nyenyak, sementara 2 dan 5 monster lainnya masih berkeliaran. Dia diam-diam menghela napas, mengambil batu lain dan menembakkannya ke arah barat. Bang! Sebuah suara datang dari hutan di sebelah barat, membuat khawatir 5 binatang babi hutan. Mata dingin mereka menyapu ke sana dan mereka dengan cepat bergegas ke sana. Berhasil memindahkan harimau itu dari gunung. Mata Jiang Yi berbinar. Ketika 5 monster babi hutan pergi, dia dengan cepat mengambil batu lain dan melemparkannya ke 3 monster babi hutan yang sedang tidur di bawah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melompat turun dari pohon kuno, bergegas menuju hutan batu. Seperti yang diharapkan oleh Jiang Yi, ketiga monster babi hutan dengan cepat mengikutinya, dan mereka telah menyusulnya ketika dia bergegas ke hutan batu. Boom! Ketiga monster babi hutan itu melaju seperti 3 kendaraan kota. 2 di antaranya terlalu cepat, dan taringnya langsung mengenai 2 batu. 2 ledakan terdengar, dan kedua batu itu hancur berkeping-keping, dan tubuh besar itu 2 binatang babi hutan bergegas keluar dari bubuk batu dan terus berlari menuju Jiang Yi. Ayo, aku di sini. Jiang Yi menoleh ke belakang, matanya penuh provokasi, dan melambai ketiga monster babi hutan, dan dengan cepat memutar ke belakang puncak batu. Ketiga babi hutan itu benar-benar marah dan berlari bersama dengan liar. 6 gading besar mereka menghantam batu besar di depan Jiang Yi. Kekuatan besar menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar. Syok. Namun, ketika asap dan debu di dekatnya mereda, mereka melihat sosok Jiang Yi muncul kembali di depan sebuah batu besar di depannya, dia melambai kepada mereka dan dengan cepat merunduk di balik batu itu. Boom, boom, boom. Jiang Yi memprovokasi lagi, dan monster babi hutan menghancurkan puncak batu di hutan batu berulang kali. Jiang Yi tidak pernah bertarung langsung dengan mereka, tetapi selalu memimpin mereka berkeliling Si Feng, mengandalkan angka-angka di dalamnya, terus menghindari Si Feng yang tidak jelas. Usai membakar dupa, hutan batu di dekatnya menjadi berantakan. Sedikitnya puluhan puncak batu kecil hancur berkeping-keping. Ketiga babi hutan itu juga terengah-engah, terlihat jelas kekuatan fisiknya telah habis. Jiang Yi tidak lagi memimpin mereka berputar-putar, dan mulai mengandalkan kemampuan reaksi abnormal dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya untuk mulai berjalan di sekitar mereka. Setiap kali pedang Qingming meninggalkan bekas darah pada monster babi hutan itu, dia segera mundur, tidak pernah mau bertarung. Tanda tanya seru. Segera ketiga monster babi hutan menjadi sangat marah. Mereka semua meraung beberapa kali dan mulai melepaskan sihir mereka. Paku di punggung mereka melesat ke segala arah seperti ribuan anak panah.
3 token di tangan. Jiang Yi membalik dan bersembunyi di balik batu besar. Dia lolos dari serangan sihir dan tertawa ketika dia melihat 3 monster berdarah dan sangat lemah. Dia sekarang memiliki beberapa pengalaman dalam melawan monster. Meskipun sihir mereka bisa sama kuatnya dengan serangan prajurit di atas alam kuali tingkat 8, monster adalah binatang buas, dan kecerdasan mereka terlalu rendah. Selama taktiknya tepat, mereka dapat dengan mudah diburu. Namun, kekuatan sihir ini masih membuat Jiang Yi diam-diam ketakutan. Ini masih monster tingkat pertama. Jika itu monster tingkat kedua, ketiga, keempat atau Raja Iblis yang bisa bertransformasi, seberapa kuatkah itu? Kaisar Iblis, bisakah ilmu sihir meratakan kota kecil? Dengan mudah menghabisi 3 monster dan mengambil 3 token, Jiang Yi segera pergi ke hutan tanpa istirahat sejenak, bersiap untuk memancing 5 monster ke dalam hutan batu. Setelah menghabisi mereka semua, dia memiliki 12 token. Token. Hah? Tanpa diduga, ia berjalan mengitari hutan terdekat, namun tidak menemukan kelima monster babi hutan tersebut. Ia terus menjelajah lebih dalam ke dalam hutan dengan kebingungan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menemukan kelima monster babi hutan tersebut. Hanya saja 3 dari 5 monster babi hutan sudah tergeletak di tanah, dan 2 lainnya memiliki bekas luka. Seorang gadis berjubah hitam dengan kerudung hitam menutupi wajahnya sedang bertarung sengit dengan monster babi hutan tersebut. Gadis ini berada di alam kuali tingkat 9, gadis ini bahkan lebih kuat dari Ji Tingyu, bersembunyi. Di semak-semak, Jiang Yi menyaksikan gadis itu memegang pedang panjang hitam dan dengan ganas melawan monster babi hutan tanpa rasa takut, dan diam-diam kagum. Gadis ini memiliki perawakan yang sangat baik, sebanding dengan Yi Lingsui, walaupun wajahnya ditutupi kain kasa hitam, namun matanya sangat indah, kemampuan tubuhnya bahkan lebih anggun, dan kecepatan menghunus pisaunya secepat kilat, hanya beberapa kedipan, 2 monster babi hutan yang tersisa terbunuh sebelum sempat melepaskan sihirnya. Nasib buruk. Jiang Yi sedikit kesal, tapi dia tidak berniat merebutnya. Bukan karena dia takut pada gadis ini, hanya saja dia terbiasa tidak menimbulkan masalah, dan gadis itu takut, seorang gadis kecil, jadi bagaimana dia bisa memanfaatkannya. Fiuh. Tepat ketika Jiang Yi hendak mundur, 5 sosok tiba-tiba muncul dari sisi lain di kejauhan. Semua memegang busur kecil berwarna merah, mereka mengunci gadis berbaju hitam dari kejauhan. Salah satu dari mereka mencibir, "Nak, aku ingin 5 token ini. Jika kamu berakal sehat, segera pergi, jika tidak, busur kita tidak akan memiliki mata." Sial, Jiang Yi mengutuk secara diam-diam. Anda dapat melihat orang-orang yang menindas dan sombong di mana-mana. Namun, dia tidak berniat menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya, dan dengan cepat bersembunyi di belakangnya, 2 dari 5 orang di sana telah mencapai alam penempaan kuali tingkat ke-9, dan panah-panah di tangan mereka bersinar dengan warna merah. Mereka jelas merupakan harta karun dan memiliki tingkat kematian yang besar. Benar-benar menakjubkan. Tuan, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong padanya? Gadis ini memiliki sosok yang menarik. Mengapa kamu tidak mengambilnya dan memberikannya kepada saudara-saudaraku untuk bersenang-senang? Jiang Yi hanya mundur beberapa langkah kakinya tapi tiba-tiba berhenti, matanya juga langsung menjadi dingin. Merebut token selama pemurnian darah adalah hal yang normal, tapi tidak masalah jika sekelompok pria dewasa merebut seorang gadis, tapi mereka tetap melakukan hal yang begitu keji. Jiang Yi kembali dan bersembunyi di rumput lagi. Jika orang-orang ini benar-benar melakukan hal-hal keji seperti itu, dia secara alami tidak akan bisa mengabaikan mereka, jika tidak, dia akan dikutuk oleh hati nuraninya selama sisa tahun hidupnya. Gadis berbaju hitam di depan tidak berkata apa-apa, tapi matanya yang indah penuh amarah. Salah satu dari 5 orang di seberangnya mengenakan jubah biru dan memiliki pedang panjang yang indah di pinggangnya. Jelas itulah yang mereka bicarakan. Guru, pria ini terlihat sangat tampan, namun sayangnya ia memiliki senyuman sinis di wajahnya yang sekilas membuatnya bukanlah orang yang lembut dan baik hati. Tuan muda melihat sekeliling dan melihat nafsu di mata 4 orang lainnya. Dia tersenyum dan mengutuk kalian, menurutmu ini kota Jiangling. Tuan muda, saya ingin masuk akademi kali ini. Siapa yang akan bertanggung jawab jika ada yang tidak beres? Apa yang kamu takutkan, Tuan muda? Seorang anak laki-laki pendek dan kurus yang baru saja berbicara melirik gadis berpakaian hitam dengan rakus, dan berkata dengan suara rendah, bukankah kita baru saja melihat patroli instruktur pergi? Selain itu, Tuan muda, dalam kapasitas Anda, guru biasa berani menyinggung Anda. Hanya Anda yang berbicara omong kosong. Tuan muda melirik lekuk tubuh indah gadis berbaju hitam, melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita lakukan, nanti Tuan muda bisa menjagaku, aku akan bermain sebentar. Zeng, begitu Tuan muda berbicara, kedua pria itu segera mengeluarkan senjata yang mereka bawa. Yang lain 2 orang masih mengarahkan panah ke arah gadis itu, dengan niat kejam di mata mereka. Maknanya sangat jelas, jika gadis ini berani bergerak pasti anak panahnya tidak memiliki mata. Gobi laki-laki.
Jiang Yi mengutuk secara diam-diam. Mendengarkan nada bicara sekelompok orang ini, dan melihat pakaian serta gaya mengemudi mereka, jelas bahwa tuan muda ini berstatus sangat tinggi, dan dia pasti telah melecehkan banyak gadis baik di kota mereka. Jika dia mengambil tindakan, kecuali dia menghabisi beberapa orang, dia akan mendapat masalah di kemudian hari. Masalahnya adalah jika dia berani menghabisi seseorang, konsekuensinya akan lebih serius jika dia ketahuan. Jika dia tidak cukup baik, dia tidak akan bisa masuk Akademi Gunung Binatang Roh, dan bahkan Jiang Yunhai pun akan melakukannya, berada dalam masalah besar. Tidak peduli, ini bahkan lebih mustahil lagi, Jiang Yi menganggap dirinya bukan orang baik, namun ia selalu memiliki beberapa intisari di dalam hatinya, misalnya jika ia dipaksa berlutut, ia tidak akan berlutut meskipun ia mati. Contoh lainnya adalah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Jika dia tidak peduli, dia pasti akan memiliki batin iblis, dan akan sulit untuk membuat kemajuan dalam seni bela diri di masa depan tidak peduli apa yang dia lakukan. Akan ada jalan menuju gunung. Siapakah aku yang menjadi penakut? Jiang Yi akhirnya mengambil keputusan dan mulai bergerak dengan tenang, mengintai ke arah Tuan Muda. Busur mesin yang mereka bawa membuat Jiang Yi sangat takut. Benda-benda ini adalah harta karun. Setelah dimasukkan ke dalam Yuan Li, kecepatannya sangat mencengangkan. Jika gagal, mereka harus menemui Kaisar Hades. Gadis kecil, jangan bergerak. Kalau tidak, jika panah kami tidak hati-hati, kamu akan terbunuh. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Bahkan jika kamu mati, kampus tidak akan melakukan apapun pada tuan muda kita. Keluarga kita status tuan muda sangat mulia, dan merupakan berkah bagimu bahwa dia menyukaimu. Kedua orang di depan sudah mendekati gadis berbaju hitam. Melihat gadis itu sangat marah tetapi tidak berani bergerak, keduanya menaruh pedang mereka dan melompat. Dia hendak menerkam gadis itu, bersiap untuk menangkapnya. Fiuh. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba mengambil tindakan. Pedang hitam panjang di tangannya menyala dengan lampu hijau, berubah menjadi kilat hijau, dan tiba-tiba menusuk pria lemah di sebelah kiri. Mata, pria itu menyipit dan dia mundur dengan ngeri. Tanpa diduga, pedang panjang gadis berbaju hitam itu terus-menerus seperti sungai, dan kecepatannya terlalu cepat. Itu hanya mencapai tubuh bagian bawahnya dalam sekejap mata. Untuk menembus selangkangannya. Beraninya kamu. Orang lain marah. Orang ini juga berada di alam penempaan kuali tingkat 9. Pedang panjang yang disingkirkan dihunuskan lagi dan ditusuk ke punggung gadis itu seperti guntur. Jika gadis itu berani melakukannya hancurkan saudaranya, maka pedang panjangnya akan hancur, pedang itu pasti akan menembus tubuhnya. Cici. Pedang di tangan gadis itu tiba-tiba menusuk ke arah selangkangan pria itu tanpa jeda sesaat pun. Di saat yang sama, pedang itu terayun, dan pakaian pria itu tiba-tiba hancur di bawahnya, darahnya melonjak, dan matanya penuh ketakutan. Dia menggunakan kekuatan maksimalnya untuk melolong dengan kekuatan. Niat, menghabisi melintas di mata prajurit tingkat 9 dari alam kuali di belakangnya, dan pedang panjang itu juga menusuk punggung gadis itu. Namun, tubuh gadis itu sedikit berputar pada saat ini, jadi pedang panjang itu hanya menusuk punggungnya, bahu kirinya. Gadis ini sangat kejam. Anak laki-laki yang berada di alam pembuat tripod tingkat 9 ini telah selesai. Jiang Yi diam-diam mengacungkan jempol pada gadis berbaju hitam itu, tetapi matanya berbinar. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengambil tindakan, dan dia bergerak lebih cepat lagi. Menyelinap ke arah 3 orang lainnya. Sungguh, seperti yang diharapkan oleh Jiang Yi, tubuh gadis itu tertusuk pedang, dan matanya dipenuhi rasa sakit, tetapi tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Dia benar-benar membiarkan pedang panjang menembus tubuhnya untuk mendekati pemuda di alam kuali tingkat 9 di belakangnya. Pedang panjang hitam di tangannya menusuk kembali dari ketiaknya seperti naga beracun. Di bawah tatapan mata yang tercengang pemuda di belakangnya, dia menusuk ke dada lawan, perut bagian bawah, dan bahkan menarik dantian lawan dengan backhand. Saudara keempat, saudara kelima, tuan muda dan 2 orang lainnya memiliki mata penuh rasa tidak percaya. Ini gadis itu sepertinya berumur kurang dari 16 tahun, tapi dia punya kemampuan bertarung yang kuat. Dan memiliki hati yang kejam. Satu pertemuan saja bisa menghancurkan keduanya. Tembakan panahnya, bunuh dia. Niat menghabisi melintas di mata tuan muda, dan panah di tangannya tiba-tiba menyembur keluar seperti naga beracun. 2 orang lainnya juga terbangun dan segera menekan pelatuk untuk menembakkan panah otomatis. Ups, pada saat ini, sebatang kayu tiba-tiba melesat keluar dari udara tipis dari hutan di dekatnya. Batang kayu itu sangat cepat, dan waktu kemunculannya sangat cerdas. Kebetulan berada di antara panah-panah dan gadis berbaju hitam. Bang, bang, bang. Ketiga anak panah itu ditembakkan ke batang kayu. Tuan muda dan 2 lainnya terkejut. Mata mereka menyapu ke arah hutan seperti pisau, tetapi mereka melihat bayangan hitam di seluruh langit menembak ke arah mereka, dan di saat yang sama, sesosok tubuh berlari ke arah mereka seperti seekor harimau yang menuruni gunung.
Mereka bertiga tidak punya waktu untuk mengganti anak panahnya, jadi mereka hanya bisa menghunus pedang dari pinggangnya dengan punggung tangannya. Mereka berdua maju selangkah, mengayunkan pedang panjang mereka untuk menjatuhkan batu yang ditembakkan oleh Jiang Yi, lalu salah satu dari mereka menembak ke arah Jiang Yi, dan yang lainnya bergegas menuju gadis berbaju hitam. Kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain di alam kuali tingkat kelima. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan hari ini. Orang yang mendekati Jiang Yi adalah seorang pemuda di alam kuali-kuali tingkat ketujuh. Dia menebas di leher Jiang Yi. Kekuatan Yuan Hitam. Pada saat ini, Jiang Yi tidak lagi berani menyembunyikan kekuatannya, jika tidak nyawa gadis itu akan berada dalam bahaya. Dia memanggil sinar kekuatan Yuan Hitam ke tangan kirinya, dan dengan cepat mengangkat pedang Qingming ke atas. Cang! Kedua pedang itu bertabrakan, dan pedang Qingming langsung terlempar. Sedikit ejekan muncul di sudut mulut yang lain dan pedang itu terus berayun ke bawah, tetapi ekspresinya membeku sebelum terbuka sepenuhnya. Karena telapak tangan Jiang Yi menyala dengan cahaya hitam biru, kekuatan yang melonjak tiba-tiba datang dari telapak tangannya, dan meledak seketika. Boom! Pada jarak sedekat itu, meskipun prajurit di alam kuali tingkat ketujuh segera mundur, salah satu tangannya masih berlumuran darah akibat ledakan, dan pedang panjangnya telah terlempar. Ketika Yuan Palem peledak Jiang Yi belum menembus alam kuali tingkat kelima sebelumnya, kekuatannya sangat menakutkan, dan dapat melukai Ma Yin, yang berada di alam rumah ungu tingkat pertama. Kekuatannya bahkan lebih baik pada saat ini. Ini karena Jiang Yi menjaga kekuatannya dan tidak memanggil terlalu banyak kekuatan Yuan. Jika tidak, prajurit tingkat ketujuh dari alam pembentuk kuali pasti akan terbunuh secara langsung. Ups, Jiang Yi, yang melukai satu orang, tidak senang sama sekali, karena orang lain sudah bergegas menuju gadis berbaju hitam. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menembak ke arah tuan muda lainnya. Apakah dia bisa menyelamatkan gadis ini tergantung pada apakah dia bisa menangkap tuan muda. Wajah tuan muda berjubah biru cantik itu sangat suram. Meskipun Jiang Yi melukai anak buahnya dengan satu gerakan, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Jiang Yi dan mencibir orang menyebalkan kecil, aku akan menghabisi kamu berdiri di sini. Apakah kamu berani menghabisiku? Aku lupa memberitahumu, namaku Jiang Qilin, dan pamanku adalah Wang Jiangbi dari Zensi. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Raja Zensi. Jiang Yi terkejut di dalam hatinya. Dia berharap tuan muda ini pasti sangat mulia. Jiting Yu juga mengingatkannya bahwa ada banyak murid bangsawan dalam pelatihan darah ini, tapi dia tidak menyangka sungguh sial. Benar-benar bertemu dengan keturunan keluarga Zensi Wang. Raja Zensi adalah orang terkuat di kerajaan Shenwu dan orang pertama di atas dan di bawah raja, dengan kata lain, keluarga mereka adalah keluarga pertama di kerajaan Shenwu selain keluarga kerajaan. Apa konsekuensi menyinggung keluarga Zensi Wang? Jiang Yi tidak tahu. Tapi saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir, dan menembak ke arah Jiang Qilin. Dia selalu terbiasa memutuskan sesuatu sebelum melakukannya, tidak peduli dia menyampaikan berita atau tidak. Lin Er. Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari timur, suaranya sekeras bel, membuat gendang telinga semua orang sakit dan darah mereka mendidih. Mata Jiang Yi menjadi dingin, dan dia merasakan sedikit niat menghabisi dan krisis yang kuat. Dia meliriknya, tapi diam-diam memujinya di dalam hatinya, sungguh pria galak yang tak tertandingi. Orang yang datang adalah seorang pria muda, tetapi tingginya sebanding dengan orang dewasa, tingginya 6 kaki, dia membawa pedang besar dan lebar di punggungnya, mengenakan baju besi hitam, bahunya lebar, dan pinggangnya sempit. Kakinya panjang, otot-ototnya yang terbuka berwarna perunggu, dan wajahnya seperti pisau diasah dan kapak dilemparkan. Pada saat ini, dia berlari dari jarak jauh dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelum dia mendekat, niat menghabisi yang ganas menyelimuti semua orang, membuat semua orang merasa tercekik. Ini adalah pejuang alami. Alam Istana Ungu tingkat pertama. Hah? Kenapa kamu tidak melihatnya mengoperasikan kekuatan Yuannya? Jiang Yi meliriknya dan langsung menilai kekuatannya dari kecepatannya, tapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada perasaan dalam hal ini. Tubuh seseorang, energinya mengalir seolah-olah berjalan bersama kekuatan tubuh. Zhan Wushuang. Jiang Qilin dan pemuda yang berlari ke arah gadis berbaju hitam mengecilkan mata mereka dan berseru pada saat yang sama. Pemuda yang hendak menikam gadis berbaju hitam dengan pedang panjangnya tiba-tiba menyingkirkan pedangnya dan mundur, menuju Jiang Qilin dengan ketakutan. Jiang Yi juga berhenti, karena gadis berbaju hitam memiliki dukungan yang kuat, dia terlalu malas untuk menyinggung Jiang Qilin. Lin Er. Pemuda yang dipanggil oleh Jiang Qilin sebagai yang tak tertandingi dalam pertempuran bergegas ke arahnya seperti binatang buas. Ketika dia melihat gadis berpakaian hitam dengan pedang panjang tertancap di tubuhnya, wajahnya menjadi sangat suram. Dia mengeluarkan senjata berat dari belakang dengan backhandnya. Pedang itu tiba-tiba mengenai pemuda yang dantiannya lumpuh tidak jauh di belakang gadis berbaju hitam. Zhan Wushuang, hentikan,
Ini salah paham. Ekspresi Jiang Qilin berubah dan dia segera berteriak, tetapi pedang berat Zhan Wushuang tidak berhenti dan mengenai kepala pria itu dengan keras. Dalam sekejap, kepala pria itu hancur berkeping-keping. Tubuh Zhan Wushuang terus berlari dengan liar, dan pedang berat itu tiba-tiba berbalik dan mengenai anak laki-laki di dekatnya yang ditusuk di bagian bawah tubuh oleh gadis berbaju hitam, menghabisi keduanya dalam sekejap mata. Serangan yang begitu kejam. Bukankah orang ini takut kehilangan kualifikasi pemurnian darah? Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Raja Zhenxi? Jiang Yi diam-diam ketakutan. Di sana, Zhan Wushuang dengan cepat mencabut pedang panjangnya dari tubuh gadis itu, lalu dengan cepat membantunya menghentikan pendarahan dengan kedua tangannya, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada gadis itu. Kemudian dia berdiri dengan tatapan menghabisi, melirik ke arah Jiang Qilin dan yang lainnya, dan melirik ke arah Jiang Yi, berkata dengan dingin, kamu berani menyentuh adikku. Jiang Qilin, apakah kamu lelah hidup? Jiang Qilin tampak sangat takut akan hal ini. Dia menelan ludah dan berkata, adikmu. Ada kesalahpahaman. Zhan Wushuang, bukankah kamu datang sendirian? Siapa yang tahu dia adalah saudara perempuanmu? Zhan Wushuang menyeret pedangnya yang berat ke belakang dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat ke arah Jiang, semua orang termasuk Yi menyapu dan berteriak dengan dingin, Jiang Qilin, aku akan memberikan wajah Jiang Niliu, kamu memotong kakimu, yang lain bunuh diri, dan masalah ini selesai. Brengsek. Jiang Yi tidak bisa berkata-kata, dia sangat baik. Dia mengambil tindakan tetapi dianggap sebagai bagian dari kelompok Jiang Qilin. Namun, diam-diam dia terkejut, sepertinya identitas Zhan Wushuang tidak biasa, dia sebenarnya mengetahui identitas Jiang Qilin dan menginginkan dua kakinya. Ekspresi Jiang Qilin berubah, dan dia berteriak dengan marah, Zhan Wushuang, jangan melangkah terlalu jauh. Itu salah paham, masalah ini telah menjadi masalah besar, dan tidak satu pun dari keluarga kita yang bisa mundur. Seperti meledak seperti binatang buas, pedang besar dengan berat setidaknya beberapa ratus kilogram menghantam pria di sebelah Jiang Qilin dengan kekuatan yang mengejutkan. Boom! Pria itu mengertakkan gigi dan mengangkat pedang panjangnya untuk melawan, dan tubuhnya meledak pada saat yang sama. Namun, dia meremehkan kekuatan Zhan Wushuang. Api itu bertabrakan dengan pedang panjangnya dan terus mengenai bahunya. Tanpa jeda sesaat pun, separuh tubuhnya terpotong-potong, dan dia terlalu mati untuk mati. Betapa beraninya! Jiang Qilin marah, mengambil beberapa bunga pedang dengan pedang panjang di tangannya, dan menikam Zhan Wushuang. Yang mengejutkan Jiang Yi adalah salah satu tangan Zhan Wushuang tiba-tiba meraih pedang Jiang Qilin. Daging dan darahnya bertabrakan dengan senjata yang bisa memotong besi dan lumpur. Tidak ada muncrat darah seperti yang diharapkan, dan telapak tangannya terpotong. Mati. Sebaliknya, dia dengan mudah meraih pedang panjang itu, dan dengan putaran kekuatan yang tiba-tiba, pedang panjang di tangan Jiang Qilin dilepaskan. Lalu dia mengayunkan pedang berat itu ke kaki Jiang Qilin dengan backhand-nya. Retak. Jiang Qilin merespons dan kakinya terjepit. Patah, dia jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Tapi Zhan Wushuang jelas menunjukkan belas kasihan, jika tidak, kakinya pasti akan dipotong-potong. Apakah tubuh Zhan Wushuang terbuat dari besi hitam? Senjata harta karun hanya meninggalkan bekas darah. Jiang Yi terkejut ketika dia melihat Zhan Wushuang melepaskan pedangnya dan melihat hanya bekas darah yang tertinggal. Beberapa kata juga muncul naik balapan spesial. Jika Zhan Wushuang ini bukan ras khusus, maka dia pasti telah berlatih teknik khusus. Tidak hanya dia tidak melihat energi apapun mengalir ke seluruh tubuhnya juga sangat kuat sehingga menakutkan. Ups! Tepat ketika Jiang Yi terkejut, tubuh Zhan Wushuang bergerak lagi, dan pedang berat itu menghantam kepala Jiang Yi dengan kekuatan yang mengejutkan. Sebelum pedang berat itu menyerang, momentum seperti gunung sudah muncul. Terkunci pada Jiang Yi. Hei! Aku pernah melihat orang dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana, tapi aku belum pernah melihat orang seperti ini. Jiang Yi menghela nafas pelan tanpa berkata apa-apa, dan dia tidak melawan. Dia hanya memandang Zhan Wushuang seolah dia seorang idiot. Berhenti. Suara yang sangat lemah terdengar, dan pedang berat Zhan Wushuang tiba-tiba berhenti, hanya satu kaki di depan dahi Jiang Yi. Angin kencang akibat hantaman cepat membuat rambut dan pakaian Jiang Yi berdesir, namun ekspresi wajah Jiang Yi tetap tidak berubah. Zhan Wushuang, kamu, idiot, dia adalah penyelamatku. Gadis berbaju hitam di kejauhan berkata dengan susah payah, matanya yang indah penuh amarah. Zhan Wushuang berkedip, lalu segera menyeringai, dan mengayunkan pedangnya yang berat untuk menghabisi anggota suku Jiang Qilin yang dilukai oleh Jiang Yi, lalu berkata dengan malu, adik, maafkan aku. Kenapa kamu tidak jelaskan? Aku hampir menyakitimu karena kesalahan. Jiang Yi mengangkat bahunya. Awalnya dia tidak punya kesempatan untuk menyela, tapi kemudian dia menyadari bahwa gadis berbaju hitam itu akan mulai minum, jadi dia terlalu malas untuk berbicara. Dia melirik pada gadis berbaju hitam. Gadis itu melihat sekali,
berbalik dan berjalan menuju hutan. Sekarang gadis berbaju hitam sudah keluar dari bahaya, Zhan Wushuang muncul dan menghabisi 4 orang, memperburuk situasi, tentu saja, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia terlibat, dia akan menjadi umpan meriam. Hei, adik kecil, siapa namamu? Teriak Zhan Wushuang, tapi Jiang Yi pergi dengan cepat dalam diam. Dia hanya bisa menoleh dan memasukkan pedang berat ke dalam lasso di belakang punggungnya. Dia berlari dan mengambil gadis berbaju hitam dan berjalan pergi. Saat dia berjalan, dia bergumam dalam kebingungan aneh sekali. Dia tidak melakukannya bersembunyi ketika aku pergi untuk memotongnya. Dia tidak meninggalkan namanya ketika dia melakukan perbuatan baik, tetapi pria ini adalah pria sejati. Dia hampir dibunuh olehku, dan dia bahkan tidak mengubah ekspresinya gadis berbaju hitam itu. Memandang Zhan Wushuang dengan dingin, dan tiba-tiba mencibir Zhan Wushuang, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Seberapa kuat kamu? Bukannya aku tidak bersembunyi, tapi, aku tidak takut padamu sama sekali. Aku punya firasat bahwa orang ini pasti akan memukulmu dengan keras jika dia mengambil tindakan sekarang. Kamu, keturunan keluarga Dewa Perang yang agung, tidak bisa dibandingkan dengan pemuda tak dikenal. Itu memalukan. Bukan. 71.